Selamat selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, peserta kelas Circles semuanya. Semoga sehat selalu lah. Sekarang musim hujan dan lain-lain. Ya mungkin kemarin saya sempat menjelaskan dan terpotong ya. Nanti saya selesaikan, kemudian saya langsung loncat ke Pak Farobi ya. Saya share screen dulu. Sudah terlihat ya? Udah, Mas, udah. Oh ya. Udah. Ya, jadi kemarin kita belajar soal ini apa namanya ya, etika ya, dan kemudian eh, dikatakan etika Sokratik Islam ya, apa namanya, Stoik Islam ya. Karena kemarin sudah dijelaskan ya bahwa ini sebagaimana Stoik ya, jadi tujuannya itu adalah apatheia ya, jadi bagaimana kita itu bisa me, apa ya namanya, mengontrol pikiran kita ya, sehingga pikiran kita itu tidak terlalu terdistrupsi dengan passion-passion ya, dengan gejala-gejala yang ada. Jadi bagaimana kita bisa mendisiplinkan, bisa melatih ya pikiran kita, sehingga kalaupun kita mengalami berbagai hal, kita bisa tidak terganggu begitu kan. Nah, itulah sebenarnya apa namanya, prinsipnya di situ. Jadi prinsip etikanya di situ. Jadi semacam latihan mental. Jadi kaitannya erat dengan psikologi juga sebenarnya. Nah, kemarin kita juga sudah menjelaskan bahwa memang di sini di dalam Al-Kindi dia semacam menyatukan ya antara Socrates dan Diogenes ya. Diogenes itu si Diogenes Sinope itu, yang kemudian dua dua tokoh ini sebenarnya berbeda. Bahkan kalau Plato kan menjuluki Diogenes itu sebagai Socrates yang gila karena dia terlalu ekstrim itu. Tapi maksudnya justru dalam konteks ini Al-Kindi ingin menjadikan dua sosok itu sebagai tanda kutip itu sebagai teladan ya, yang kira-kira kita bisa melihat, meniru. Sebagaimana juga di dalam apa namanya stoicisme ya, sebenarnya figur Diogenes ini khususnya itu menjadi penting ya. Cuman kalau di dalam apa namanya stoicisme mengatakan bahwa ya kita sih nggak bisa sampai pada level itulah, karena itu kayaknya sudah ibaratnya kalau level tadi apa apateianya itu udah lebih tinggi lah, karena kayaknya sudah nggak terganggu lah, sudah tidak terganggu oleh berbagai apa namanya keadaan yang ada gitu kan. Jadi sementara mereka dalam stoik gitu kan, maksudnya ya mereka masih bisa terganggu tapi kemudian bisa ditepis-tepis begitu. Kalau ini kayaknya sudah nggak terganggu, jadi seperti itu. Jadi kalau apa namanya schoolnya atau mazhabnya Diogenes sendiri seringkali di dalam filsafat disebut sebagai sinis ya, karena sinis itu dia tidak terikat dengan semacam aturan-aturan masyarakat itu yang apa namanya waktu itu beredar. Jadi maksudnya gini, dia tuh tidak, kalau misalkan masyarakat zaman sekarang mungkin paling gampang bisa dikatakan kita tidak terikat oleh viral gitu kan. Masyarakat misalkan ada ini enggak lah, dia enggak sama sekali enggak terpengaruh. Jadi ini kan membuktikan bahwa pikiran itu bisa dikontrol sedemikian rupa sehingga kita tidak lagi apa namanya terganggu misalkan oleh berbagai hal. Nah, kita kemarin juga sudah uh, apa namanya membahas soal ya salah satu karya penting Al-Kindi di dalam etika ini adalah tentang karya kecil sebenarnya terkait dengan ini ya, seni menepis kesedihan ya. Kita bisa melihat apa namanya penalar stoik itu tentang apatheia itu kental di sini. Jadi kira-kira apa sih yang membuat apa kira-kira pikiran kita itu apa itu namanya tidak bisa menggapai apatheia tadi ya, macam kebahagiaan itu ya karena kita tuh terlalu terlekati dengan dunia. Padahal kalau bagi Al-Kindi itu enggak keterlekatan pada dunia, padahal dunia ini ya, disifati oleh generation of uncorruption ya, itu juga diyakini oleh Aristoteles ya. Jadi memang fana gitu loh. Jadi karena fana ya kemudian loh kalau berubah-ubah terus dan kemudian kita terlekati itu kan kemudian ya kita sedih terus ya. Jadi kok saya hilang, padahal ya dunia seperti itu. Maka kemudian bagi Al-Kindi menjadi penting untuk kita memahami. Jadi walaupun etikanya ini praktis sebenarnya, tapi kemudian dia harus didasarkan juga atas sesuatu yang teoritik. Jadi kan kalau di dalam Diogenes sendiri kan juga nggak teoritik banget, karena dia tuh ada model Socrates dan apa itu namanya Diogenes itu model school atau model mazhab etika yang tidak punya karya ibaratnya. Dia tuh hanya mendasarkan kepada ini apa namanya
apa namanya perilaku. Jadi kita melihat oh seperti ini toh contoh-contoh begitu. Sementara kalau karena ini juga dipengaruhi oleh Aristoteles ya, jadi sedikit banyak sehingga harus juga ada fondasinya supaya kita tuh bisa memahami gitu kan, bahwa ternyata di sini tuh sebenarnya adalah ya fana lah. Nah, kalau kita terikat kepada kefanaan maka ya implikasinya ya kita akan selalu sedih gitu kan. Kita sudah menjelaskan kemarin soal apa namanya sampai sini ya kira-kira. Nah, sampai sini. Jadi kira-kira ini adalah satu gambaran kehidupan, satu filosofi kehidupan yang kira-kira dipakai Al-Kindi untuk menjelaskan inilah hakikat hidup gitu kan. Jadi soal apa namanya alegori atau simbolisasi kapal. Jadi maksudnya begini. Ya. Jadi Al-Kindi mengatakan bahwa kita ini hidup ini ya manusia ini kita mirip dengan mereka yang naik perahu menuju tanah air mereka. Tapi kemudian kapal itu kan harus berlabuh kadang-kadang ya. Kayak kalau pesawat itu transit gitu kan. Tapi kapal itu mesti turun di suatu tempat untuk berhenti sementara. Nah, beberapa kembali ke kapal setiap saat. Jadi maksudnya jadi kapal itu hanya berlabuh. Jadi di dunia ini sebenarnya hanya tempat perlabuhan sementara gitu kan. Nah, jadi gini. Jadi kita itu bisa dibagi menurut Al-Kindi manusia-manusia yang berlabuh itu ke dalam beberapa kelompok gitu kan. Jadi kelompok yang pertama itu adalah orang-orang yang apa namanya di situ tuh tahu bahwa ini itu kan hanya perhentian sementara sehingga ya kita di sini kalau jalan-jalan di pulau itu misalkan perhentian sini itu ya nggak usah terlalu inilah nggak usah terlalu jauh-jauh lah. Jadi kalau misalkan dipanggil, ayo kita mau berangkat lagi langsung tanpa ditunda mereka kemudian dapat apa naik lagi kapal dan kemudian bagi Al-Kindi mereka dapat kursi terbaik. Maksudnya itu mungkin apa ya namanya mau di posisi mana? Berarti kan kalau yang datang duluan naik duluan dia bisa dapat tempat yang enak untuk berlayar ya kan. Kalau yang datang terlambat kan nanti misalkan dikasihkan di gudang atau di mana wah nggak enak. Jadi ini dapat pemandangan yang paling enak. Jadi ibaratnya ada orang yang tidak terikat karena kan tadi ya itu keterlekatan itu maksudnya keterlekatan pada pulau gitu maksudnya. Wong kita itu sebenarnya kan cuma mampir gitu kan. Kalau bahasa orang Jawa kan mampir ngombe kira-kira gitu gitu. Kita itu cuma hidup mampir di pulau gitu kan. Jadi jangan terlalu inilah. Kalau orang-orang yang tipe pertama tadi itu ngerti lah mereka itu ini kan cuma mampir ya sudah ketika apa namanya mereka dipanggil langsung langsung datang. Nah kemudian ada tipe kedua menurut Al-Kindi. Jadi orang-orang yang di sana tuh wah terpesona dengan pulaunya bagus nih, pemandangannya indah, ada padang rumput, ada bunga, ada pepohonan, ada kicauan burung, mereka melihat banyak sekali yang apa kecantikan-kecantikan, keindahan-keindahan ya yang mempesona dari pulau tersebut. Mereka mereka di dalam kelompok kedua ini mereka ini ya apa namanya memiliki keterikatan lebih dengan pulau itu, tapi mereka tidak terlalu berjalan terlalu jauh di pulau itu sehingga mereka kalau misalkan mau kita mau anu nih apa namanya mau kapalnya mau berlayar lagi ya mereka langsung. Jadi ada tipe yang keterlekatan yang kedua. Jadi mereka menikmati tapi tidak terlalu terikat sehingga mereka gampang kalau dipanggil pulang lagi untuk ke apa namanya ke kapal. Nah juga ada jenis orang ketiga. Jadi kan tadi ada yang pertama, kedua, ya ini yang ketiga. Jadi wah orang ketiga ini keterlekatannya lebih. Jadi menyibukkan diri mengumpulkan batu-batu, banyak batu-batu indah di sini dan kulit kerang cantik. Jadi di pantai kan ada buah, ada bunga-bunga. Mereka eh, apa namanya tidak terlalu masuk ke pulau, jadi tidak tersesat terlalu jauh. Tapi ketika mereka kembali, mereka bawa beban yang banyak gitu kan. Jadi kemudian akhirnya mereka sendiri terbebani oleh beban-beban itu karena kemudian dinaikkan, wah mereka ngangkut berat dan lain-lain sehingga keterlekatan ini kalau bagi Al-Kindi tadi terlalu terlekat pada dunia itu mengakibatkan dia yang nomor tiga ini golongan ketiga ini ya sih dia bisa masuk lagi ke apa namanya tepat waktu apa namanya mereka bisa tidak lalai gitu tapi ini sudah agak berat ini keadaannya karena mereka kan anu ya apa harus waduh gotong-gotong misalkan ya kan ngangkat-ngangkat bebannya tambah berat gitu kan. Dan di situ pun mereka ketika sudah masuk pulau karena berat dan lain-lain tadi kan mereka jadi lambat ya jalannya sehingga mereka wah sudah tempat tempat duduk yang terbaik di pulau itu sudah apa namanya sudah habis mereka hanya naik ke bagian yang misalkan sempit misalkan di bagian mana lah itu gudang atau di mana tidak nyaman itu kan atau di bawah.
Nah, kemudian juga ada yang tipe keempat, keterlekatan lebih lagi gitu kan. Mereka meninggalkan pulau, jadi maksudnya itu masuk ke dalam pulau dan pergi jauh ya kan, ke ladang rumput dan semak belukar. Mereka terlalu sibuk mengambil batu, kerang, bunga yang cantik. Mereka mengembara dalam semak-semak, teralihkan oleh keinginan mereka mendapatkan buah terbaik dari pohon. Jadi mereka malah lupa. Jadi mereka lupa kalau mereka itu cuma singgah gitu loh, malah semacam itu. Nah, kemudian karena terlalu jauh, terikat terlalu jauh, akhirnya kemudian ya di sana padahal banyak hal yang eh, membahayakan mereka sendiri, misalkan terjebak dalam lumpur kan semakin dalam gitu kan. Kalau di pulau-pulau nggak tahu di dalam sana ada banyak sekali, jadi malah justru terjebak di sana. Nah, ketika golongan keempat ini, ketika kaptennya ini kita mau berlayar lagi, mereka sebagian sudah lebih berat lagi ketika membawa barang-barang mereka. Jadi ini pun yang kelompok yang terakhir, tempat duduknya paling nggak enak seperti gitu kan, paling nggak nyaman, menderita selama perjalanan di kapal kan tempatnya paling nggak enak. Nah, sebagian lain malah tersesat, nggak bisa mendengar seruan kapten tadi. Jadi mereka tertinggal dari perahu itu, kemudian mereka ya terasing di pulau. Ada yang dimangsa binatang buas, ada yang mati digigit ular, ada yang mayatnya membusuk dan lain-lain. Jadi intinya tuh ini orang yang karena terlalu keterlekatan, akhirnya mereka sendiri nggak bisa selamat lah gitu. Nah, kemudian orang yang golongan keempat pun ketika ada yang berhasil sampai ke kapal, mereka pun akhirnya juga, wah, ternyata apa-apa yang saya bawa itu nggak terlalu berguna juga. Ambil bunga ternyata layu, buah ya busuk, wah gitu kan. Kemudian akhirnya di situ juga rugi begitu kan. Jadi semacam itu. Jadi Al-Kindi sebenarnya ingin menjelaskan soal itu tadi ada golongan-golongan, berbagai golongan yang sebenarnya dalam keterlekatannya terhadap dunia. Kalau orang yang paling ideal sebenarnya nomor satu, jadi dia nggak terlalu terlekati sehingga dipanggil pulang sudah gitu. Jadi justru itulah kebahagiaan gitu yang sejati gitu kan. Sementara yang lain-lain itu kayaknya bahagia tapi sebenarnya nggak bahagia gitu. Jadi kira-kira semacam itu. Jadi ini semacam lagi-lagi untuk menggapai apatia dan lain-lain itu bagaimana kontrol pikiran, kontrol perilaku kita itu menjadi penting supaya kita tidak terjerat dan kemudian pada akhirnya malah sedih gitu kan, sedian itu. Nah, jadi kemudian di akhir dia mengatakan begini, jadi ini adalah sebuah nasihat ya, ini sebagai untuk supaya bisa menepis kesedihan ya. Nah, kira-kira itu adalah hal yang dinasihatkan oleh Al-Kindi. Jadi kalau kamu melakukan itu, kamu bisa selamat ya, dari berbagai macam kesedihan, kesusahan, dan kamu akan mencapai seperti kapal tadi tujuanmu, yaitu the best home, the abode of permanence, and the dwelling place of the rightness. Jadi bukan dunia yang dipenuhi dengan generation and corruption atau kefanaan itu, tapi ke rumahnya, maksudnya ke rumah akhirat. Nah, ini kan seperti yang dijelaskan kemarin ya, jadi bahwa Socrates dan Diogenes itu sebagai model ini disatukan menjadi nuansanya sangat asketik dan kemudian orientasinya sangat akhirat sebenarnya. Walaupun tadi ya Al-Kindi mengatakan nggak mesti juga berarti itu dunia dibuang, enggak, tapi ada kelekatan-kelekatan yang sebenarnya masih bisa ditolerir kan. Tapi kalau yang tadi sudah terlalu sampai nggak dengar gitu kan, ya sudah akhirnya rugi sama sekali. Jadi sebenarnya pun ada tingkatan-tingkatannya gitu kan. Keterlekatan itu makin bisa lepas gitu, berarti nomor satu itu yang tadi yang semacam itu. Nah, ini mungkin kata-kata mutiara nanti bisa dibaca sendiri, tapi kira-kira tuh intinya ini lebih praktis lagi. Ini saya ambil dari bukunya Philosopher of Arab, Atiyah ya. Jadi kira-kira ini bagaimana caranya misalkan orang yang dikuasai kemarahan, maka penyesalan menimpanya, begitu kan. Dia yang menjauhkan diri dari dunia, dunia tidak akan mengajarnya, tapi dia yang mengajarnya, dunia akan melelahkannya. Jadi kira-kira semacam itulah. Nah, ini kan saya sampai pada kesimpulan kemarin. Sebagai kesimpulan bisa dikatakan bahwa tradisi filsafat Islam memiliki karakteristiknya sendiri yang membedakannya dengan tradisi filsafat lain, atau bahkan filsafat Yunani yang menjadi sumbernya, ya, sehingga bisa dikatakan filsafat Islam itu eksis gitu ya. Kemarin dikatakan. Dalam konteks Al-Kindi, ia mampu membedakan dirinya dengan posisi Aristoteles, yang misalkan dibuktikan dengan mengembangkan satu argumen kosmologis yang berbeda dengan Aristoteles. Aristoteles itu juga argumen kosmologis, tapi kan beda.
seperti kemarin ya. Di argumen kosmologisnya Al-Kindi itu mengafirmasi creatio ex nihilo, jadi penciptaan dari ketiadaan ya. Ini kan menjadi posisi yang khas di dalam tradisi Islam ataupun Judeo-Kristian ya kira-kira gitu. Dan Al-Kindi juga mampu mensintesiskan sosok Socrates dan Diogenes sebagai sumber kajian etikanya ya. Jadi sosok yang diteladani lah kira-kira gitu. Mereka bisa keluar dari jerat-jerat gitu kan, semacam perlekatan ya, dan mendialogkannya dengan tradisi Islam, karena soal akhirat dan lain-lain kan saya pikir nggak terlalu banyak dibahas juga dalam Stoicisme ataupun Socrates, Diogenes dengan tradisi Islam, sehingga menjadi satu wujud sistem etika unik ala Al-Kindi. Dan sistem ini meskipun berakar kuat dari tradisi Stoicisme, Sokratik Stoicisme, namun ia memiliki warna khasnya sendiri. Nah, sehingga berdasar data tersebut, maka tidak berlebihan bahwa Al-Kindi tidak hanya dapat disebut sebagai pembuka jalan, karena dia seringkali dikatakan membuka jalan bagi pengembangan tradisi filsafat di dunia Islam, tetapi dia telah merumuskan satu sistem filsafatnya sendiri yang orisinal. Ya, dalam istilah Hussein Nasr itu philosopher scientist dia, jadi dia yang memulai, dan kemudian dia juga merumuskan tidak hanya membuka, tapi dia sendiri itu sudah merumuskan satu sistemnya, walaupun nanti ada kekurangan itu biasa gitu. Tradisi itulah yang dilanjutkan dan juga dengan berbagai modifikasinya, artinya dia sudah orisinil. Dimodifikasi itu karena nanti ada berapa yang bagi filosof selanjutnya mungkin dianggap kurang gitu kan, kurang benar gitu kan. Filosof selanjutnya semacam Farabi dan Ibnu Sina. Ini yang kemarin dari Al-Kindi, sekarang sebentar. Ya, kita masuk ke kajian untuk hari ini. Jadi sekarang kita bahas Al-Farabi. Jadi kita mulai dari biografi singkatnya. Jadi nama lengkapnya itu Muhammad bin Ibnu Tarkan Al-Farabi, atau dikenal juga Al-Farabi, atau di barat disebut juga sebagai Abu Nasr gitu. Itu dikenal dalam tradisi filsafat Islam sebagai guru kedua atau Al-Mu'alim Ats-Tsani. Ya, jadi kemarin kita belajar mazhab peripatetik ya. Jadi Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan lain itu masuk mazhab ini. Jadi, tapi yang dijuluki sebagai guru kedua itu adalah Al-Farabi, bukan Al-Kindi ya itu. Ya, tapi tadi kita sudah jelaskan ya, sebenarnya Al-Kindi itu juga sudah punya satu sistem filsafat yang sebenarnya kokoh ya. Jadi, tapi nanti kita akan melihat kenapa sih dia disebut guru kedua gitu kan. Setelah Aristoteles yang dijuluki sebagai guru pertama Al-Mu'alim Al-Awwal. Nah, ini kan ada gambar ya. Ini orang yang ini di kanan ini gambar Aristoteles maksudnya. Nah, jadi bahkan dilukiskan begitu di dalam filsafat Islam. Jadi dia adalah guru pertama, gitu kan. Kira-kira begitu. Nah, nanti guru keduanya adalah Al-Farabi. Julukan guru kedua kepada Al-Farabi tidak berlebihan sebab sebagaimana diakui oleh Ibnu Sina. Jadi ini salah satu filosof peripatetik ya, tradisi Aristotelianisme Islam yang terkenal, tersohor ya, baik di dunia Islam sendiri ataupun sekarang misalkan di dalam, kalau mengkaji filsafat Islam misalkan di dunia Barat itu kan, nama Ibnu Sina itu terkenal, dia setara lah dengan Ibnu Rus kira-kira kan begitu. Karena gini katanya Ibnu Sina itu, saya itu baru bisa memahami metafisika Aristoteles ketika membaca penjelasan dari Farabi. Ya, jadi Al-Farabi ini mampu menjelaskan sesuatu yang mungkin orang sulit paham gitu kan. Jadi dalam konteks ini kita bisa mengatakan dia juga guru kedua, tapi nanti kita akan mengatakan ada argumen lain kenapa dia bisa juga disebut guru kedua. Tapi salah satunya ini ya. Jadi mempelajari Aristoteles itu tidak mudah gitu kan. Al-Farabi menyederhanakannya kan gitu kan. Sehingga Ibnu Sina itu ini sekelas filosof loh, baru bisa paham gitu kan. Apalagi yang orang awam gitu. Publik kebanyakan gimana itu. Nah, meskipun ketokohan Farabi begitu menjulang, namun hal tersebut tidak lantas membuat biografi mengenai dirinya menjadi terang. Bisa dikatakan para akademisi masih berdebat dalam berbagai aspek mengenai kehidupan Al-Farabi berikut karyanya. Jadi hal ini tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa berbeda dengan Ibnu Sina, Farabi tidak pernah menulis kisah hidupnya secara khusus. Jadi kalau
Ibnu Sina itu punya autobiografi. Walaupun nanti kemudian juga autobiografi itu nanti juga dilanjutkan oleh muridnya. Kalau Farabi itu nggak ada, muridnya juga nggak pernah nulis. Ini para muridnya juga tidak memiliki minat khusus di Farabi untuk menyajikan informasi mengenai sang guru, sehingga dapat dikatakan banyak hal dari kisah hidupnya masih bercampur antara realitas atau legenda. Jadi dalam kajian filsafat tentang Al-Farabi ini, peneliti-peneliti Al-Farabi itu masih banyak hal yang banyak didebatkan. Ini sebenarnya, ini misalkan nanti kita lihat ya, banyak hal yang masih diperdebatkan soal hidupnya itu seperti apa. Ya, jadi dikatakan bahwa Al-Farabi merupakan anak dari seorang pembesar militer atau letnan Persia yang berasal dari Turki. Kira-kira gitu. Dia dilahirkan di Farab, provinsi Traksosiana atau wilayah Turkistan. Saat ini Kazakhstan ya. Dulu kan beda namanya, itu wilayah Turkistan namanya. Para akademisi masih berselisih pendapat tentang kapan tepatnya tahun ia dilahirkan. Ada satu referensi yang menyebut dia lahir pada 870 Masehi atau 257 Hijriah. Nah, jadi lahirnya kapan aja akademisi masih berbeda pendapat. Cuman akademisi paling tidak sudah sampai pada kesimpulan yang ya cukup konklusif ya, bahwa kira-kira dia meninggal pada tahun 950 Masehi atau 339 Hijriah dengan umur mencapai usia kurang lebih 80 tahun. Dan pada usia muda, Al-Farabi menempuh pendidikan tradisional di bidang ilmu-ilmu keagamaan. Jadi pertama kali dia belajar tentang ilmu-ilmu agama dulu. Jadi fikih, hadis, Quran, linguistik, bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Persia, itu dipelajari. Nah, khusus untuk Al-Farabi dikatakan, ini menurut salah satu referensi ya, Al-Farabi itu punya kemampuan bahasa yang tinggi ya. Jadi pada saat itu dia menguasai 70 bahasa. Jadi itu membuat dia mudah untuk memahami karya-karya di dalam Yunani ataupun yang lainnya, karena dia bahasa-bahasa zaman itu dia paham semua, 70 bahasa gitu kan. Arab, Persia, Turki itu sudah lewat gitu kan, semua 70 bahasa. Jadi memang dia punya apa namanya kapasitas ya, jadi untuk mengembangkan filsafat lebih jauh jadinya, karena dia bisa membaca berbagai sumber. Setelah itu dia melanjutkan dengan mempelajari ilmu rasional. Jadi ilmu rasional itu ilmu umum maksudnya, seperti matematika, dasar, dan filsafat. Walaupun pada awalnya ia tidak terlalu berminat mendalami ilmu-ilmu tersebut. Salah satunya dikarenakan tidak ada guru yang kompeten di bidang tersebut. Kita tadi lihat ya, Ibnu Sina aja yang filosof begitu kan, itu untuk baca Aristoteles, dia sudah jadi filosof, tapi untuk baca Aristoteles bagian metafisika itu nggak paham-paham gitu kan. Nah, sementara ini Al-Farabi waktu dulu dia nggak terlalu mendalami filsafat. Kenapa? Ini nggak ada yang bisa ngajar yang kompeten. Nah, saya bingung kan. Jadi sehingga dia nggak usah lah. Maksudnya saya mendalami ilmu yang bisa lebih ini aja lah, bisa lebih dipelajari lah. Tidak mengherankan bahwa ia pada awalnya memilih untuk mendalami ilmu agama, ya. Khususnya dalam bidang fikih. Fikih itu hukum ya, di bidang hukum Islam ya, di Bukhara ya, dan akhirnya berprofesi sebagai hakim agama atau qadhi. Ini semacam ya itu ya, misalkan urusan pengadilan agama gitu kan, dia milih situ aja lah gitu. Nah, jadi wilayahnya itu di sini. Tadi kan dikatakan di wilayah Transoksiana itu, kalau di dalam peta yang mutakhir itu di wilayah Otrar. Ini pun baru ekskavasinya baru dilakukan belakangan ya oleh pemerintah Kazakhstan. Jadi kira-kira di situ. Jadi ini runtuhan-runtuhan kota tempat tinggal Farabi lah. Jadi kalau kita menggunakan Al-Kindi kemarin itu ya ini bukti bahwa dunia itu fana ya. Tadinya kota ya sekarang baru ditemukan lagi, dah hilang. Jadi Transoksiana itu di sini. Kalau kita menggunakan peta lama di wilayah dekat Rusia ya, Kazakhstan. Kira-kira. Namun ketertarikannya terhadap ilmu rasional kembali muncul, khususnya ketika dia mendapat informasi soal adanya guru yang kompeten di bidang-bidang ilmu rasional tersebut. Guna memenuhi keingintahuan intelektualnya, dia memilih meninggalkan posisinya sebagai hakim. Ibaratnya di sini, ya itulah, kalau orang zaman dulu, dalam konteks ini misalkan Al-Farabi, dia betul-betul bisa dikatakan ya filosof ya. Filosof kan pecinta kebenaran, jadi jabatan yang ibaratnya hakim kan gimana ya, gajinya banyak ibaratnya gitu. Enggak lah, aku terus lebih cinta kebenaran lah gitu kan ibaratnya. Aku pengen tahu kok ilmu itu gitu kan. Jadi dia meninggalkan itu ya. Jadi dia melepaskan dan kemudian mengembara ke berbagai wilayah untuk mendalami ilmu tersebut. Osman Bakar, ini salah satu pengkaji Al-Farabi ya, dari Malaysia, itu menyatakan bahwa ketertarikan kembali Al-Farabi pada ilmu-ilmu rasional
tidak dapat dilepaskan dari pergumulannya dengan ilmu agama, khususnya dalam bidang usul fikih atau principle of jurisprudence. Jadi di dalam hukum itu kan kemudian ada prinsip-prinsipnya. Kemudian pada waktu itu Al-Farabi merasa bahwa prinsip-prinsip hukum itu kira-kira gitu itu banyak dibangun di atas logika yang mirip tradisi stoicisme yang dinamakan adab al-jadal. Jadi itu salah satu logika. Jadi logika hukumnya kok banyak mirip, tidak mengatakan sama, tapi maksudnya kok mirip dengan stoicisme. Dan kemudian Al-Farabi ketika mengetahui ada logika Aristotelian, kemudian dia pengen belajar ini kayak gimana ya logika yang seperti ini gitu kan, karena tadinya dia juga berlatar hukum kan harus ada logikanya gitu kan, dan dia mendengar ada orang yang bisa ngajarin di bidang Aristotelian, ya maka dia belajar. Jadi dia keluarlah dari hakim lah, jadi tidak rangkap-rangkap gitu kan, maksudnya kalau belajar ya belajar aja gitu kan. Oleh sebagian akademisi semacam ini Muhsin Mahdi dan Walzer dikatakan bahwa pertama kali Al-Farabi belajar ke kota Merv di wilayah Khorasan atau Turkmenistan. Jadi ya untuk menuntut ilmu ya dia zaman sekarang mungkin ibaratnya dia ya keluar negeri lah harus begitu. Tapi waktu itu sebenarnya belum keluar negeri ya, karena itu masih dalam satu wilayah kerajaan juga. Dikatakan dia belajar tentang analitika posteriora dan komentar atas organon. Nah, pasca menimba ilmu di Merv, tercatat ia pindah ke Baghdad ya, yang ketika itu menjadi pusat ilmu pengetahuan karena ibu kota yang ada di dunia Islam. Di kota itulah dia menimba ilmu dengan intensif dengan berbagai akademisi dan penerjemah tadi ya. Penerjemah itu di sana juga harus ahli filsafat, karena kalau enggak menerjemahkannya jelek. Jadi ini kira-kira wilayah ini ya, Merv ya. Ini juga sama, ini sudah cuma tinggalan-tinggalan saja karena diekskavasi lagi, digali lagi ya, ini cuma tinggal runtuhan saja kira-kira bekas-bekas yang masih tersisa gitu kan dari kota Merv gitu kan. Nah, di Baghdad dia belajar misalkan pada Yuhana bin Hailan dan Bishr Mata bin Yunus. Nah, keduanya itu sarjana Kristen ya, yang ahli logika. Jadi setelah di wilayah Romawi itu mereka banyak ditutup sekolah-sekolahnya, jadi mereka malah banyak yang bikin buka sekolah filsafat di wilayah Islam. Kemudian di Baghdad itu kan ibu kota, jadi kira-kira mereka inilah kota kosmopolit lah, jadi sehingga mereka bikin sekolahan di sini. Dikatakan bahwa Al-Farabi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menguasai ilmu logika dan mengungguli guru-gurunya. Ia kemudian berusaha memperbaiki studi logika, meluaskan dan menyempurnakan aspek-aspek yang sebelumnya telah dirintis oleh filosof pertama Al-Kindi. Jadi Al-Kindi itu memang tidak terlalu menekankan pada logika ya. Dia concernnya pada matematika gitu kan. Ya, pelajaran matematika aja udah sulit gitu kan, jadi dia mungkin nggak sempat itu logika itu. Selama 20 tahun dia berada di Baghdad, ia mampu mengukuhkan dirinya sebagai sosok pemikir yang mendapatkan nama secara gemilang di kalangan publik. Namun ia tidak berpuas diri dengan predikat yang disandangnya, jadi dia sebenarnya sudah menjadi ilmuwan ya, maksudnya sudah terpandang, tapi dia enggak, hasratnya untuk mencari ilmu sangat tinggi. Jadi dia kemudian ya dari Baghdad pergilah ke sejumlah wilayah lain seperti Mesir dan Damaskus ya. Nah, tercatat selama dia menetap di Damaskus, dia memilih bekerja sebagai tukang kebun ya. Jadi tadi kan dia sudah tidak lagi jadi hakim ya. Dan kemudian di Baghdad pun dia sudah namanya gemilang, tapi dia pindah ke kota lain, sini dia harus cari kerja lagi ya. Kerjanya jadi tukang kebun ya. Siang hari dan malamnya ketika kan dia harus jaga kebun, dia gunakan untuk membaca buku-buku itu di bawah sinar lampu jaga. Jadi ya ini lagi-lagi memperlihatkan bagaimana etos keilmuan itu. Jadi bahkan hanya lampu ya kayak gini-gini lampu zaman dulu kan gunakan itu untuk belajar gitu kan, filsafat dan ilmu rasional khususnya logika ya. Sepeninggalnya dari Damaskus dia memilih tinggal di wilayah Haran ya. Kemudian Aleppo. Jadi ini wilayah-wilayah di Syria sebenarnya. Keduanya adalah kota besar di Syria. Sebagaimana Baghdad, Aleppo juga merupakan pusat ilmu pengetahuan lainnya yang saat itu di bawah kontrol Pangeran Hamdani bernama Saiful Daulah ya. Jadi ini waktu itu termasuk kayak ibaratnya kalau di sini tuh mungkin ada inilah kayak kesultanan begitu kan. Jadi misalkan ada Jogja dan Solo itu kira-kira tuh di sini punya wilayah kekuasaan sendirilah di sini. Jadi ini wilayahnya ini Emirat Aleppo dan Emirat Mosul gitu, di bawah Saiful Hamdani.
Nah ini jadi di masa pemerintahan Ali Saifuddaulah ini kira-kira ya. Jadi Farabi itu di masa ini dia diterima kan. Nah Pangeran Hamdani Saifuddaulah mengundang Al-Farabi, wah dia tahu ini ahli ilmu nih kan, untuk bergabung dalam lingkaran intelektual istana yang terdiri dari penyair, ahli bahasa dan filosof. Nah zaman dulu Saifuddaulah ini juga jadi pemimpin tapi kemudian juga suka ilmu pengetahuan, filsafat dan lain-lain gitu kan. Jadi dia di istana tuh dia suka punya ini sendiri, punya lingkaran intelektual sendiri di mana dia belajar dari semacam itu. Nah, ini juga menarik ya, jadi bahwa pemimpin itu ya kalau dikelilingi orang-orang yang semacam ini ya jadi ini juga kan penting juga untuk ilmunya semakin menambah kan. Al-Farabi menerima tawaran tersebut namun tetap menjaga kesahajaan dirinya sebagai pencari ilmu yang tidak terpikat oleh kehidupan mewah istana ya dimanapun ya kan. Lagi-lagi kehidupan mewah itu kan pasti akan menggiurkan kan, tapi Farabi ya tadi kan niat saya kan untuk ilmu mencari ilmu, jadi nggak perlulah kehidupan istana. Bahkan dikatakan Farabi hanya mau menerima upah sebesar 4 dirham per hari yang digunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi ini untuk lingkungan istana segini nih ya kecil kali gitu kan. Tapi enggak, aku cuman upahnya segitu aja lah gitu. Saya nggak butuh banyak-banyak gitu. Nah, dia juga sering mengenakan pakaian yang sederhana meskipun dalam lingkungan istana. Hal ini dapat dikatakan bertentangan dengan protokol yang berlaku di istana tersebut. Bahkan ada salah satu referensi yang mengatakan Al-Farabi itu pakaiannya cuma 2 untuk gonta-ganti saja. Nah, itu loh, itu pakaiannya saking sederhananya begitu. Ketika ditanya kenapa kok pakaianmu cuma 2? Untuk apa saya butuh pakaian yang banyak? Ya. 2 saja sudah cukup kok, ngapain ditambah lagi? Jadi, wah ini sementara protokol yang berlaku di sana kan pakaiannya mewah-mewah gitu. Nah, justru sikapnya yang non-konformistis semacam ini yang sekiranya menjadi salah satu sebab yang membuat relasinya dengan Pangeran Hamdani Saifuddaulah tidak bertahan lama. Ya kan di istana, kemudian istana kan mesti didatangi orang-orang penting dan lain-lain. Nah ini kok orang kok pakaiannya kok itu gitu kan, maksudnya katanya tuh bajunya tuh juga dua-duanya tuh sama bentuknya ini corak bentuknya, jadi sehingga nggak bisa dibedakan. Jadi sebenarnya dia pakai baju satu. Namun perlu diinformasikan bahwa Pangeran Hamdani tetap menghormatinya karena secara keilmuan sebenarnya ya dia memang orang berilmu gitu kan. Nah, pasca relasinya yang memburuk dengan Pangeran Hamdani Saifuddaulah, Al-Farabi memilih untuk berpindah tempat tinggal ke Mesir. Lalu pada akhirnya dia memilih kembali ke Suriah ya. Dan di wilayah tersebut kemudian ini Al-Farabi ya. Al-Farabi menghabiskan sisa hidupnya dan meninggal pada tahun 950 Masehi. Nah, pemakamannya dihadiri oleh pangeran. Jadi sebenarnya pangeran itu sebenarnya masih hormat sama dia. Cuman kalau di lingkungan istana, wah dia tuh nggak bisa menuruti protokoler lah ibaratnya gitu kan. Ya, gimana lah itu bikin nggak suka lah namanya. Nah, tapi ada versi lain. Maka saya tadi bilang bahwa di dalam kehidupan Farabi itu masih banyak dipertentangkan akademisi karena misalnya banyak yang masih. Jadi ada versi lain bahwa Al-Farabi itu meninggal karena dibunuh ya. Jadi ketika balik mau ke Suriah, Al-Farabi dibunuh oleh perampok ya kan, ketika hendak memasuki kota Damaskus. Jadi dikatakan bahwa Al-Farabi itu menyuruh para perampok ambil aja semua barang-barang saya kalau kamu mau gitu kan, tapi tolong saya dibiarkan hidup gitu kan. Tapi enggak, namanya perampok zaman dulu kan kayak begal dan lain-lain itu wah bunuh sekalian gitu kan. Nah, karena akhirnya ya sempat terjadi perlawanan ya dari Al-Farabi sebelum akhirnya dia tewas di tangan para perampok ya. Dan kemudian, nah ketika kematian Farabi di tangan perampok ini terdengar oleh Saifuddaulah, wah marah kan dia. Kemudian pangeran langsung memerintahkan pasukan cari gitu kan. Perampoknya mana? Ketemu kemudian dihukum mati, disalib di dekat makam Al-Farabi. Jadi ini sebenarnya kisah ini menunjukkan apa sebenarnya pangeran itu sangat menghormati Al-Farabi. Nah, dibunuh perampok ya perampoknya sekalian tak siksa kayak gitu. Nah, meskipun kita terima riwayat bahwa Al-Farabi mati secara tragis di tangan perampok ya, namun sang perampok tidak dapat mengambil warisan keilmuan sang filosof tersebut. Dikatakan bahwa Al-Farabi meninggalkan karya tulis yang begitu banyak, yakni tidak kurang dari 100 karya. Ya, kalau lebih banyak ini ya Al-Kindi sekitar 270 ya. Kalau ini sekitar 100 karya. Nah, Al-Farabi misalkan memiliki kitab unik berjudul Kitab Ajam Baina Ro'yai Al-Hakimain Aflatun
al-ilahi wa Aristoteles. Ya. Jadi sebenarnya ini buku untuk mendamaikan dua bijaksanawan. Jadi mungkin kemarin juga sempat disinggung Mas Budi ya. Jadi ini kan disebut mazhab peripatetik, mazhabnya Aristoteles, tapi kok banyak mengambil Plato ya. Nah, karena Farabi, guru kedua, itu mengatakan sebenarnya Aristoteles sama Plato itu nggak bertentangan. Jadi ya dua-duanya sama, kalau dua-duanya sama ya bisa diambil gitu kan. Di mana dia berusaha mendamaikan pandangan yang tampak bertentangan antara Plato dan Aristoteles. Bagi Al-Farabi sebenarnya nggak ada yang bertentangan, hanya permukaan saja. Tapi esensinya sama. Jadi kita nggak boleh tertipu oleh permukaan. Kayaknya kok beda ya, tapi sama bagi Farabi ya. Jadi dia punya bukunya, jadi bisa kok diharmoniskan. Nggak beda gitu kan. Nah, selain melakukan kajian intens terhadap bidang filsafat, Al-Farabi juga dikenal kontribusinya dalam studi musik. Musik itu kenapa diestudi? Karena dia masuk ke dalam matematika. Ya. Jadi itu studi matematika sebenarnya. Ya, dekat-dekat dengan logika. Hal ini misal dapat dicermati pada karyanya berjudul Al-Musika Al-Kabir, jadi buku besar tentang musik. Nah, di dalam buku itu Al-Farabi itu mengkaji intens tentang musik ya, yang dikembangkan oleh Pitagoras. Jadi Pitagoras itu punya karya yang membahas musik dari sisi filsafat gitu kira-kira gitu. Dan ilmu tentang musik juga, maksudnya nggak hanya. Tapi Al-Farabi sendiri tidak segan melakukan kritik terhadap posisi Pitagoras. Sebagai contoh, dia mengkritisi hipotesis Pitagoras. Jadi di dalam bukunya Pitagoras itu katanya planet dan bintang itu bisa mengeluarkan bunyi musik gitu. Al-Farabi mengatakan ya enggak lah, mana ada planet sama bintang dapat mengeluarkan bunyi musik gitu kan. Jadi bagi Al-Farabi bukan planet dan bintang itu yang bisa mengeluarkan bunyi musik, yang bisa mengeluarkan bunyi musik itu instrumen musik gitu kan. Kemudian gitu kan. Nah, dalam kajian tentang musik, Al-Farabi juga berusaha menjelaskan sifat-sifat suara, irama, tempo, dan harmoninya. Nah, jadi bisa dikatakan ini, jadi dia tidak hanya berteori dalam arti tadi kan, dia mewarisi Pitagoras dan dia kritisi berbagai hal, itu kan filosofis ya. Tapi tidak hanya berteori, Al-Farabi juga merupakan komposer dan performer. Ya, jadi dia bisa mengkompos lagu dan juga memainkan lagu. Di mana dia dikatakan begitu piawai menyusun suara-suara musik yang enak didengar, belum pernah didengar sebelumnya oleh para ahli musik di zaman itu. Jadi dikatakan ketika dia di Istana Saifuddaulah, dia kan disuguhi permainan musik, dia bilang ini banyak salahnya gitu kan. Kemudian kan yang main musik memang kamu bisa lebih baik, sini tak tunjukkan gitu kan. Terus dia ngambil alat musiknya gitu kan, kemudian dia katanya ketika dimainkan musiknya, dia mainkan nada-nada yang sedih pada nangis, nada-nada yang gembira pada gembira. Jadi nada kayak pengantar tidur gitu pada tidur, dan kemudian Al-Farabi keluar gitu. Jadi dalam studi tentang matematika itu dia tidak hanya teoritik, bahkan praktek itu. Sebagaimana Al-Kindi itu dalam studi kimia, dia tidak hanya mengkritisi alkimia, tapi kemudian juga tak bikin laboratorium untuk kemudian tak praktekkan kimia gitu. Jadi ada sisi praktisnya gitu. Ini gambaran ya, teorinya Pitagoras ya, tentang bintang-bintang dan planet bisa bermusik gitu kan, kira-kira itu yang dikritisi oleh Farabi gitu. Nah, ini juga ini ya gambar. Jadi sampai sekarang kan ada gambar gini, kalau Plato itu nunjuk ke atas, artinya itu dia spiritual. Kalau Aristoteles itu nunjuk ke bawah berarti material. Jadi Plato lebih spiritual, Aristoteles lebih materialistik gitu kira-kira. Itu bagi bagi Al-Farabi itu termasuk yang ditolak. Enggak, bukan begitu gitu kan. Jadi salah satunya misalkan karena kan Aristoteles nggak banyak bicara tentang dunia ide, tapi bagi Al-Farabi teori hilomorfismenya Aristoteles itu sebenarnya bahasa lain dari afirmasi dunia ide, karena kan ada materi, kemudian harus ada bentuk. Bentuk ini dari mana? Bentuk itu dari dunia ide. Nah, kemudian akhirnya semacam ini kan nggak mungkin bentuk meter itu bisa membentuk sendiri, nggak. Jadi bentuk ini dari mana? Bentuk ini dari dunia ide ya kan. Jadi sama, jadi gitu kira-kira gitu. Jadi dia menjelaskan, misalkan contohnya ini, ada berbagai contoh lain, tapi dia ingin mengatakan enggak beda kok itu. Jadi enggak ada kok dikotomi antara Plato itu spiritualis, kemudian Aristoteles materialis, enggak ada gitu kan. Farabi percaya semacam itu. Dan kemudian Farabi itu juga menarik. Jadi gini,
dia ya mungkin kan dia sudah setelah Al-Kindi ya, jadi dia tuh membagi tulisannya itu, maksudnya tulisannya bisa dibagi menjadi 3 kategori. Ada tulisan-tulisan yang untuk mengenalkan filsafat untuk khalayak umum, jadi bukan untuk akademik. Kalau akademik biasanya lebih sulit kan. Nah kalau ini dia punya buku-buku yang isinya itu untuk mengenalkan filsafat untuk audiens yang lebih general, misalkan Prolegomena to the Study of Aristotle Philosophy, jadi semacam pengantar untuk memahami filsafatnya Aristoteles gitu kan. Nah, semacam itu. Kemudian ada juga buku-buku yang dia karang memang untuk akademik, jadi lebih sulit ini. Ini misalkan komentar terhadap organonnya Aristoteles, ini kan lebih ini ya, apa namanya, lebih detail gitu kan, kira-kira gitu. Ada isagogi, ada fisik gitu kan. Dan juga ada karya-karya orisinal, jadi maksudnya ya idenya bukan diambil dari Aristoteles atau Plato, nggak dia akan sendiri. Misalkan ada buku tentang bantahan terhadap Galen ya. Jadi Galen itu menafsirkan Aristoteles, nah dia kritik misalkan itu. Itu kan ada orisinilnya gitu kan. Nah ini soal logika, karena dia dianggap melampaui Al-Kindi, bahkan ada yang menganggap bahwa Ibnu Sina sendiri logikanya masih kurang sebenarnya, intensnya kajiannya dibandingkan dengan Farabi. Maka kemudian Farabi ini seringkali juga ada yang memparalelkannya dengan, kalau di dalam tradisi kontemporer itu semacam analytical philosophy. Jadi analytical philosophy itu kan sangat menekankan kepada logika, analisis yang berbasisnya logika. Jadi kemudian perkataan semacam itu nanti dilihat secara logikanya benar enggak, kemudian itu. Jadi mirip semacam itu. Jadi kalau zaman sekarang ibaratnya ada ini ada hoax dan lain-lain, itu kan sebenarnya kan narasi, wacana. Itu kan kalau bagi analitik itu harus diuji dulu. Ini perkataan ini, konsep yang ini sudah nyambung belum gitu kan. Jadi Farabi juga sangat menekankan soal itu. Logika itu penting bagi Farabi. Itu yang bahkan tidak bisa dilampaui oleh Ibnu Sina katanya gitu kan. Nah yang menarik juga adalah ini murid-murid dari Al-Farabi. Murid sini bukan berarti murid langsung, ada juga yang murid tidak langsung ya. Kayak Ibnu Sina itu kan tidak pernah berguru langsung. Cuma dia baca bukunya Farabi itu, yang kebetulan ketemu di Pasar Loak gitu kira-kira. Itu ini adalah murid yang beragama Islam ya kan. Yahya bin Adi itu Kristen ya. Itu adalah filosof juga. Tapi dia adalah malah murid langsung dari Al-Farabi. Tapi juga ada filosof Yahudi misalkan ya, Maimonides. Kemarin kayaknya juga sempat disinggung, itu juga sangat terinspirasi oleh Farabi. Jadi muridnya itu plural juga ya, jadi ada dari berbagai agama, dan waktu itu yang ada di situ kebanyakan ya dari Yahudi dan Kristen ya. Sampai misalkan ini perkataannya Maimonides ya. Maimonides mengatakan, the work of Aristotle are the root and foundation of work on the science. Jadi fondasinya itu Aristoteles. Jadi bukunya Aristoteles itu adalah fondasi dari sains gitu. Tapi kita tuh nggak bisa memahaminya kecuali harus membaca komentar-komentar gitu loh maksudnya. Nah kemudian salah satunya itu adalah kalau tentang work on logic ya, yaitu kita harus should only study the writing of Abu Nasr al-Farabi. Jadi tentang logikanya Aristoteles, kita tuh harus membaca satu-satunya buku itu, bukan buku yang lain gitu. Buku yang lain jelek gitu kan, berarti kan zaman itu kan itu. Kalau dari ini kita bisa paham gitu kan ya. Jadi all his work are faultlessly excellent gitu. For he was great man. Jadi bagi dia Aristoteles harus dipahami dengan komentar, dengan sarahan, dengan penjelasan. Nah, kemudian Al-Farabi termasuk yang bisa menjelaskan itu, khususnya dalam bidang logika. Jadi yang bahkan dia menyangatkan kan, enggak, yang lain itu buang aja lah, nggak penting lah, harus baca lah pokoknya bukunya Farabi. Jadi ini menunjukkan ya bahwa begitu kuatnya pengaruh Al-Farabi pada Maimonides khususnya di sini. Ini kemarin kita sudah jelaskan ya. Jadi sebagaimana Al-Kindi, Al-Farabi itu juga adalah filosofer saintis ya. Jadi tapi begini, di dalam klasifikasi ilmunya, jadi sains itu bagian dari filsafat, sebagaimana Al-Kindi. Tapi klasifikasinya Al-Farabi itu lebih matang gitu kan, dibandingkan dengan Al-Kindi, karena Al-Kindi itu masih agak bingung soal posisi matematika itu di mana, dan psikologi kalau Al-Kindi. Tapi kalau Al-Farabi menetapkan ada 3. Jadi ada metafisika, matematika, dan ilmu madani. Nanti kita akan pelajari madani itu bisa diterjemahkan
ada yang menerjemahkan sebagai political science atau ilmu politik atau science of civilization atau sains peradaban. Jadi kalau nanti kita belajar etika itu maksudnya etika peradaban. Dan kemudian fisika itu termasuk biologi dan lain-lain. Jadi kenapa 3 ini? Pembagiannya menurut Farabi gampang karena begini. Fisika itu apa namanya biologi, kimia begitu kan, fisika itu sendiri gitu kan, itu berurusan dengan material being. Ya. Material being itu apa saja? Ada basic substance. Kalau di dalam Aristotelian itu ada 4 ya. Ada 4 basic substance. Itu kemudian nanti ada mineral, plant, non-rational animal, rational animal. Rational animal itu maksudnya manusia ya. Jadi non-rational itu istilah yang sangat Aristotelian sekali. Apa yang dimaksud dengan rasional? Maksudnya dia punya akal rasional begitu. Semacam itu. Jadi inilah yang harus dipelajari di dalam di dalam fisika. Jadi mempelajari ini. Jadi kalau biologi misalkan masuk plant gitu kan, kalau mineral dan basic substance mungkin kimia gitu kan. Ini juga biologi ini plant dan animal. Ini kemudian ilmu psikologi misalkan. Nah, tapi ada yang disebut intermediate being. Jadi dia itu material iya, tapi sudah sebagian itu sudah sudah bukan material lagi, sudah abstraksi atas material gitu kan. Matematika masuk di situ. Kemarin sudah ditunjukkan ya bahwa dalam Al-Kindi pun sebenarnya sudah memahami bahwa matematika itu kan misalnya kita 1, 2 itu kan kita sudah nggak lagi membayangkan 1 benda, 2 benda, sudah bisa kita hilangkan bendanya. Kita sudah bisa langsung 1, 2, tapi kita tahu bahwa itu sebenarnya menyimpulkan benda gitu kan. Semacam itu. Jadi dia sebenarnya ada abstraksi. Jadi dia lebih abstrak, dia lebih tinggi gitu kan dibandingkan dengan material begitu kan. Jadi memang ada hierarkinya. Jadi material itu paling rendah. Kita nanti bisa melihat. Jadi material paling rendah, intermediate, nanti kemudian imaterial itu yang paling tinggi. Jadi pure imaterial ya. Nah di sini kenapa dimasukkan matematika dan ilmu madani atau ilmu politik? Karena begini. Jadi yang pertama intermediate being itu termasuk number and magnitude, jadi matematika ya. Celestial being, astronomi masuk sini. Kenapa masuk di sini? Karena dia itu celestial being itu dianggap oleh Aristoteles dan kemudian juga Al-Farabi dan Ibnu Sina segala lain-lain itu punya derajat lebih dibandingkan dengan dunia. Dunia itu maksudnya bumi gitu. Karena yang di atas di sana itu lebih agung gitu maksudnya. Dia semakin sebenarnya gini, kalau secara kosmologi gitu kan, dia semakin dekat dengan Tuhan maksudnya gitu kan. Jadi dia makin atas begitu kan. Sementara bumi di bawah gitu. Jadi ada logika yang vertikal begitu dalam melihat semesta gitu. Dan kemudian sebagaimana jadi astronomi itu kan masuk matematika. Musik juga masuk matematika. Nah, kemudian kenapa di sini ada political science, itu ada ilmu al-madani atau science of civilization. Jadi gini, di sini tuh psikologi ya. Jadi psikologi itu lebih menekankan pada manusia, tapi dalam konteks perilaku kaitannya tuh lebih dengan semacam relasi antara jasmani dan rohani di dalam individu begitu kan. Tapi di sini ini sebenarnya lebih mengarah kepada etika. Jadi voluntary being, manusia itu dia disebut intermediate being karena dia sendiri bisa semacam mengatasi dirinya sendiri, ya kan? Jadi manusia itu bisa bertindak bebas gitu loh. Sementara kalau material being begitu kan, itu kan ada hukum-hukum yang sangat mekanik gitu kan, kira-kira ya gitulah gitu kan. Kalau manusia enggak, dia bisa berbuat bebas. Sehingga kemudian inilah yang menjadi menjadi perhatian dari ilmu madani. Jadi dia intermediate, dia tidak terikat dengan sepenuhnya material begitu loh. Jadi kan ibaratnya tubuh itu ada materialnya, ya kan? Paling gampang begini, kalau Dalai Lama mengibaratkan begini, tubuh itu kan ada kerja mekanisnya. Jadi misalkan kita butuh makan, kita akan punya hukum-hukum semacam itu, sehingga kita misalnya kalau lapar kita akan makan. Tapi manusia bisa mengatasi itu loh. Misalkan dengan puasa, misalkan gitu kan, Ramadan atau puasa apa itu ada dari agama lain, misalkan gitu. Itu kan kita lapar tapi kita bisa menahan. Nah itu berarti di atas. Kata Dalai Lama begitu. Itu berarti manusia itu bukan sekedar material gitu maksudnya. Kita mampu kok melawan yang ibaratnya kayak tarikan material gitu kan. Nah, semacam itu gitu. Nah, kemudian juga ada yang disebut sebagai voluntary dan natural being. Jadi gini. Manusia itu bertindak bebas.
Dan manusia itu bisa mengubah dunia. Misalkan gini, kita bisa membuat kebun, kita bisa membuat bendungan, kita bisa membuat, jadi kemudian di sini tidak, jadi ada hasil dari manusia, hasil dari kerja-kerja manusia itu, sehingga alam ibaratnya itu yang tidak sepenuhnya natural lagi. Jadi kalau dalam konteks ini tidak lagi bisa masuk dalam material being, tapi ini masuk dalam studi tentang manusia dan ibaratnya itu manusia dan kebudayaannya gitu loh maksudnya. Maka kemudian ini masuk ke dalam ilmu madani gitu. Itu bagian dari intermediate karena itu sudah dikreasi manusia gitu maksudnya. Jadi pembagian situ. Nah, kemudian immaterial being itu fokusnya metafisika. Jadi ini nanti karena ada skema emanasi ya. Jadi yang dipelajari itu adalah tentang Tuhan, tentang malaikat, dan kemudian aktif intelek. Itu nanti dalam skema emanasi itu ada aktif intelek namanya. Jadi sesuatu yang memungkinkan dalam skema Neoplatonian emanasi itu aktif intelek itu memungkinkan ini hilomorfisme tadi bisa terrealisasi. Bagaimana matter itu potensial digabungkan dengan form menjadi ya itulah realitas kira-kira. Jadi ini pembahasannya ini sepenuhnya nih imaterial ya. Jadi ini nggak ada kaitan dengan nggak fisik gitu. Nah, tadi saya katakan Alfarabi ini bisa bikin seperti ini yang dia melampaui Al-Kindi yang kemudian agak bingung soal yang di sini tuh masuk apa gitu karena dia punya skema yang khas ya, ini berbasis Neoplatonian itu. Jadi kira-kira material being itu di sini, bumi dan lain-lain, manusia dan lain-lain, intermediate itu di sini. Manusia juga masuk karena dalam konteks tadi ya tindakan bebasnya. Ini kan termasuk ini celestial being itu masuk di sini, yang benda-benda langit itu. Kemudian matematika juga, matematika itu kan karena salah satunya kan juga untuk menghitung ini kan, maksudnya gerakan-gerakannya seperti apa dan lain-lain itu matematika masuk di sini. Nah sementara immaterial being itu yang ini, yang ada tentang Tuhan, ada tentang ini di sini. Ini termasuk termasuk diakhiri dengan aktif intelek. Jadi yang di sini itu imaterial sebenarnya. Material ya material. Semi material lah semacam ini. Kalau di sini full material gitu ya. Jadi skemanya semacam itu. Sekali lagi ya, sebenarnya Aristoteles juga sudah mulai proyek ini, cuman dia menggolongkannya semacam ini. Jadi sejak Al-Kindi sebenarnya sudah ada upaya mengambil penyatuan ilmu, unity of knowledge, bahwa ilmu itu satu, bisa disatukan, kita memahaminya sebagai keutuhan gitu, tapi dengan format yang agak berbeda. Nah, kemarin kan kita membahas soal tadi ya, salah satu bagian penting di dalam filsafat kan soal metafisika, dan lagi-lagi metafisika itu salah satunya ya berurusan dengan Tuhan gitu kan makanya. Dan kemudian Aristoteles kan mengembangkan cosmological argument gitu kan, dan kira-kira cosmological argumentnya itu kemudian juga dikritik oleh Al-Kindi, diperbarui. Al-Kindi punya punya model lain gitu kan, yang tidak hanya Tuhan, tidak hanya unmoved mover, bukan hanya penggerak. Tuhan menciptakan alam semesta dari ketiadaan, creatio ex nihilo. Tapi Al-Farabi itu punya argumen lain yang daripada Aristoteles ya, yang disebut sebagai ontological argument. Jadi argumen ini bukan menetapkan adanya Tuhan dari melihat adanya permulaan semesta, tapi kemudian dia justru mulai dulu dengan Tuhan baru kosmos itu. Jadi di sini konteksnya bisa katakan adalah God as the necessary existence. Jadi Tuhan itu sudah niscaya ada. Jadi nggak perlu pembuktian pakai the origin of the universe segala gitu kan. Atau kalau dalam Aristoteles ya bukan origin of the universe, tapi penggerak pertama gitu kan. Ya, tapi di sini sudah niscaya, nggak perlu diinikan lagi nggak perlu dipertanyakan lagi, sudah niscaya. Ya, kita akan lihat ini kan Aristoteles kemarin ya. Kenapa bisa begitu? Salah satu salah satu yang dipakai logikanya oleh Al-Farabi itu begini. Jadi ada hukum sebab akibat, ya kan? Akibat itu pasti lebih akhir dibandingkan sebab. Nah, kemudian cahaya itu pasti kan butuh
butuh sumber cahaya. Nggak mungkin ada cahaya tanpa ada sumber cahaya. Jadi kalau kita melihat adanya cahaya, pasti kita akan langsung mengatakan ya pasti ada sumbernya. Nggak mungkin tidak. Jadi seperti itu sebenarnya analoginya. Dia menggunakan analogi seperti matahari dan kemudian sinarnya. Karena emanasi kan begitu sebenarnya logikanya. Kalau kita menetapkan adanya sinar, masa kita nggak menetapkan adanya sumber sinar? Yang lucu gitu. Jadi maksudnya sebagaimana juga dengan Tuhan. Lah ini Tuhan itu adalah sebagaimana matahari, maksudnya analoginya begitu kan. Jadi dia harus pasti ada. Dia sebagai fondasi dari realitas itu sendiri. Maka sinar nggak mungkin mana ada sinar tanpa ada sumbernya gitu. Kira-kira gitu. Logika sebab akibat itu begitu. Mungkin orang akan mengatakan misalkan sinar kan bisa dari bermacam, tapi kan ada sebabnya gitu kan. Jadi aksiomatik, jadi maksudnya dia itu sudah kayaknya nggak perlu dipertanyakan lagi, dan itu memang begitu gitu kan. Memang sudah ada, nggak mungkin diingkari begitu kan. Jadi, nah kalau kita melihat skema emanasi itu, ini kan semacam pancaran ya. Emanasi itu semacam pancaran itu dari neoplatonisme ya, jadi Plotinos ya. Jadi dari Tuhan memancar begitu kan. Kira-kira semacam itu. Nah, pancaran-pancaran itu kenapa di sini kenapa di bumi itu disebut sebagai yang material being dan kemudian yang dianggap paling rendah karena intensitas cahaya sebenarnya maksudnya kalau pakai analogi cahaya itu. Jadi yang paling dekat, misalkan kita melihat sumber cahaya itu di sini, pasti ini kan lebih terang, makin lama makin gelap gitu loh. Dia kewujudannya dia semakin pekat, makin gelap. Nah, gelap itu kan asosiasinya berarti sesuatu yang lebih rendah dibandingkan dengan cahaya, gitu loh maksudnya. Jadi tadi kosmologinya pun memperlihatkan itu. Jadi pancaran mesti ada yang paling dekat dengan pancaran, dia akan paling terang, gitu kan. Kemudian makin kesana itu makin paling gelap gitu. Jadi sebenarnya itu terkait juga dengan kosmologinya emanasi. Jadi bagian yang alam dunia itu yang paling sedikit terkena cahaya gitu. Sehingga dia gelap, sehingga materi itu dianggap kan gelap gitu kan. Materi itu gelap ada. Dan kalau kita kembali ke Plato, apa yang dia katakan tentang materi itu kan bayang-bayang gelap gitu kan. Sementara aslinya di mana? Cahaya kan begitu. Jadi itu hanya bayang-bayang, materi itu bayang-bayang. Jadi kalau bagi Plato istilahnya, ya kita bayang-bayang, kita itu dunia bayang-bayang, dunia gelap gitu. Gitu. Nanti sebenarnya teori ini nanti akan lebih lagi dielaborasi dengan lebih lebih canggih itu sebenarnya di apa yang disebut sebagai mazhab iluminasi ya, mazhab cahaya. Karena nanti analoginya sangat menggunakan cahaya gitu kan ya. Kalau Alfarabi sebenarnya dia nggak hanya pakai cahaya, cuman maksudnya emanasi salah satunya kan dengan pancaran begitu, salah satunya dipakai. Tapi kemudian nanti Suhrawardi lah yang akan sangat memakai logika atau analogi cahaya sebenarnya. Nah, bagaimana dengan Aristoteles? Jadi kira-kira begini. Jadi Alfarabi juga mengatakan begini, loh, di sini itu sebenarnya ini adalah semacam gradasi ya, gradasi cahaya itu berimplikasi pada kualitas yang dimiliki. Kualitas itu dalam arti apa? Dia dilekati dengan kualitas yang semakin tinggi. Nah, kalau Aristoteles itu kan modelnya kan kayak induktif ya. Jadi dia melihat, dia punya apa yang disebut sebagai skala nature atau ladder of life atau tangga kehidupan. Jadi dia melihat dari dari berbagai makhluk yang ada di berbagai makhluk yang ada di dunia ini, kemudian dia bikin kualitasnya. Kualitas itu maksudnya apa tuh? Dia semakin dia memiliki satu tingkat level yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Kalau di dalam skema Darwinisme itu dia semakin kompleks. Tadinya dia tuh hanya sederhana, tapi kalau yang ini makin kompleks. Tapi kalau di dalam Aristoteles sebenarnya bukan kompleks, itu bukan dalam arti yang fisik, tapi lebih kepada spiritual, itu lebih kompleks gitu. Dia tambah gitu. Maka kalau di dalam manusia, dia kan kelihatan gradasinya itu ada. Manusia itu punya vegetative soul, sensitive soul, sama rational soul. Jadi ini yang disebut sebagai rasional
rasional part gitu kan. Di sini jiwa tumbuhan, ini jiwa binatang, jiwa manusia, jiwa rasional. Nah, di dalam skema Aristoteles itu sendiri dia dalam ladder of life itu dia juga melihat ini loh, dari inanimate matter, lower plane, higher plane, jadi loh makin meningkat gitu sampai akhirnya ke manusia. Nah, kira-kira kan seperti ini. Kalau Aristoteles itu jadi dia membuat satu klasifikasi tapi berbasisnya itu ladder ya, berbasisnya tangga. Jadi ini makin meningkat secara kualitas. Nah, kemudian di abad pertengahan seperti Aquinas itu disebut sebagai GCB atau Great Chain of Being gitu kira-kira. Kemudian karena kan kemudian dihubungkan dengan non being, mineral, plant, man gitu kan, kemudian demon dan lain-lain. Jadi di paling tinggi itu adalah Tuhan gitu kira-kira. Nah, kalau jadi kan sebenarnya tapi kemudian kalau oleh Al-Farabi itu dibalik logikanya begitu kan. Jadi bukan naik, ini kan induktif ya. Jadi tadinya kalau Aristoteles jadi naik gini. Jadi dari yang gelap ke terang gitu kira-kira. Al-Farabi nggak gitu loh. Ya ke sini lah. Jadi kalau di sini ada terang makin lama makin gelap, berarti ada sumber cahayanya. Sudah, Tuhan itu aksiomatik, dia sudah tidak perlu lagi untuk dibuktikan, sekarang sudah pasti ada gitu kan. Karena nggak mungkin semua tadi cahaya tadi itu sampai yang paling gelap sekalipun nggak mungkin ada kecuali tadi sumber cahayanya. Menolak sumber cahaya itu berarti sama saja mengikat jadi gelap semua. Jadi nggak ada ini bagi Al-Kindi kalau nggak ada sumber cahaya kan hilang semua kan, gelap semua jadinya. Jadi seperti itu. Jadi jadi argumen ontologisnya itu sangat khas ya Al-Farabi ini. Jadi dia ingin mengatakan nggak perlu dibuktikan. masa ada cahaya tanpa sumber cahaya gitu kan, kira-kira begitu sebenarnya. Jadi pemikirannya seperti itu. Nah, kalau mau dihubungkan, jadi ini yang menarik, ini Wajid Fahri yang melakukan studi komparatif ini. Jadi kalau dihubungkan ini ada kaitannya dengan Anselmus ya, dalam tradisi Kristen abad pertengahan ya. Jadi Anselmus itu dikatakan, ini sebenarnya masih ada debat di kalangan akademisi ya soal apakah Anselmus itu punya dua argumen atau tidak. Tapi kira-kira Wajid Fahri membela dia punya dua argumen. Jadi argumen pertama itu, argumen ontologis pertama, itu di Proslogion 2, atau yang disebut juga konvensional argumen, karena inilah yang banyak dikritik. Ya. Kemudian kira-kira Anselmus bilang begini dalam Proslogion 2. Jadi God defined as the being nothing greater than whom can be conceived must exist both in the understanding and in reality, since a being who exists both in the understanding and in reality is surely greater than one who only exists in thought. Ya. Jadi kira-kira gini, kalau dalam Proslogion 2 itu kira-kira Anselmus itu ingin berkata bahwa Tuhan itu yang paling sempurna gitu. Jadi cara argumen itu begini. Jadi Anselmus itu melihat realitas itu ada yang besar, ada yang kecil. Misalkan kalau kita melihat ada buku itu kan ada yang paling kecil ya, ada yang buku yang besar sekali. Meja ada yang kecil, ada yang besar. Kemudian dia kemudian membuat semacam skema. Berarti dari yang paling kan bisa diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, nanti yang paling besar itulah kalau kita bisa melihat yang paling besar, kira-kira Tuhan itu adalah yang lebih daripada itu, kira-kira semacam itu. Nah, kemudian dia ingin mengatakan yang lebih daripada itu harus eksis tidak hanya di pikiran kita, karena kesempurnaan itu hanya bisa kalau tidak hanya eksis di pikiran, tapi juga di realitas. Jadi Tuhan itu ada. Kira-kira argumennya seperti itu. Jadi sebenarnya argumennya ada semacam induksi juga, dia melihat pertama kali dari benda-benda itu kan ada besar kecil kan, ada yang paling besar, ada yang paling kecil, kemudian disusun aja. Nanti kira-kira kita apa yang bayangkan yang paling besar. Nah, setelah itu mentok, nggak ada lagi yang paling besar, Tuhan itu lebih daripada itu, greater gitu. Tapi kita bisa membayangkan ada, pasti lebih dari itu kan. Dan itu eksis di dua realitas ya, di realitas di pikiran kita dan realitas di luar sana. Kalau enggak berarti ya itu nggak sempurna gitu kan. Nah, tapi kira-kira ini kan banyak dikritik, termasuk kalau nggak salah David Hume atau siapa itu banyak dikritik
Tapi menurut Rashid Fahri juga di Proslogion 3 dia mengemukakan argumen yang mirip sebenarnya dengan Al-Farabi. Jadi dia mengatakan begini di Proslogion 3, God as the most perfect being so truly exists that it cannot be conceived not to exist. Jadi beda. Jadi ini penekanannya begini, Tuhan itu adalah yang paling perfect, cahaya daripada cahaya kalau dalam bahasanya Suhrawardi, cahayanya cahaya, dan tidak mungkin dikatakan tidak eksis. Ya tadi, mana mungkin sumber cahaya itu hilang, maka nggak akan ada cahaya, harus ada sumber cahaya. Kalau kita mengakui adanya cahaya, pasti harus ada, nggak mungkin nggak ada, gimana itu kan. Jadi tidak bisa dipikirkan tidak eksis. Ini mirip dengan Al-Farabi. Tapi paralelitas itu Rashid Fahri tidak ingin menetapkan bahwa berarti Anselmus mengambil, dia tidak menetapkan begitu, tapi argumennya mirip gitu kira-kira. Punya paralelitas lah, dua tokoh ini kira-kira punya paralelitas dalam mengatakan bahwa ya nggak perlu pakai kosmos dibuktikan, nggak lah, udah gitu kan. Kayak kita mengatakan matahari itu ada nggak, itu enggak, itu kan aneh gitu kan, sudah ada ya, kalau enggak siang hari ya, kalau enggak dunia gelap terus dong, jadi malam gitu kan, kira-kira kan semacam itu. Dan kita melihat ternyata ada siang kan, berarti ada matahari kan, gimana gitu ya, kira-kira semacam itu. Nah kemudian argumen ontologis itu sebenarnya juga dielaborasi oleh tokoh-tokoh lain ya, ada Gaunilo, ada Gassendi, ada Immanuel Kant juga. Nah kemudian yang paling dalam dunia kontemporer ada tokoh-tokoh ini, salah satunya ya misalkan ya Alvin Plantinga ya. Jadi dia berbeda dengan kemarin William Lane Craig. Alvin Plantinga itu sangat concern terhadap argumen ontologis ya. Nah, ini kira-kira warisan juga salah satunya dari Al-Kindi, tapi saya belum paham ya apakah Alvin Plantinga Al-Farabi, apakah Alvin Plantinga juga menyertakan nama Al-Farabi di dalamnya. Kalau si William Lane Craig kan jelas ya, dia mengakui bahwa dia berhutang pada Ghazali misalkan gitu kan, dalam mengembangkan kosmologikalnya. Juga ada Charles Hartshorne ya. Jadi ini memikir ulang apakah betul ya. Jadi Charles Hartshorne ini apakah betul ya argumennya argumennya Anselmus itu memang tidak kokoh. Menurut dia kayaknya kokoh nih kalau kita pikir ulang. Kemudian juga argumen ini muncul kembali oleh salah satunya oleh John Hick ya. John Hick itu juga banyak mengelaborasi soal argumen ontologis. Jadi ada paralelitas. Jadi apa yang dikembangkan oleh Al-Farabi zaman lama itu sebenarnya juga punya paralel dalam medievalnya Europe ya, di era pertengahan Europe dengan yang Proslogion 3 gitu kan. Mungkin mungkin yang lebih paham soal Alvin Plantinga ini mungkin Mas Dimas atau Mas Reino ini kayaknya lebih mendalami soal Alvin Plantinga ya, saya nggak terlalu tahu, jadi Reino ya. Jadi kira-kira gitulah. Apakah di dalamnya misalkan mengutip Farabi juga nggak tahu itu, tapi itu menarik itu. Ada Rashid Fahri dan mengatakan ada paralelitas itu, jadi bisa diteliti lebih lanjut. Nah kita masuk dalam etika, jadi ilmu madani. Jadi bisa dikatakan ini juga merupakan penyempurnaan dari Al-Kindi. Al-Kindi itu kan banyak berbicara tuh soal etika sifatnya individual banget ya, untuk individu gitu ya. Stoicisme itu sangat individu juga kan. Dia tidak berbicara tentang madani dalam arti civilization gitu kan, yang lingkupnya itu komunal, masyarakat, negara atau semacam ini. Jadi kira-kira Al-Farabi justru menekankan pada sisi ini, dan seperti tadi ya, dia punya fondasi filosofi sendiri, karena ilmu madani itu harus mempelajari manusia dan voluntary being, dan kemudian juga ciptaannya gitu kan. Jadi voluntary plus natural being tadi, karena kan masyarakat ataupun budaya itu kan kreasinya manusia ya, itu jadi harus dipahami beserta dengan manusia. Jadi etika itu tidak hanya individual, etika juga terkait dengan apa yang diciptakan manusia gitu kan, kira-kira gitu. Nah tentang sumber-sumber ilmu madani sendiri sebenarnya Al-Farabi itu banyak banyak berhutang pada juga sebenarnya dia ingin mensintesis lagi ya. Jadi Plato
dan juga Aristoteles ya. Jadi Republik, ada The Law of Plato, dan juga Nikomachean Etik ya. Jadi semacam itu dia sintesiskan dengan apa namanya, dengan gaya khasnya. Nah, jadi bisa dikatakan sebenarnya dimensi ilmu madani ini kan ada yang menerjemahkannya sebagai ilmu politik. Tapi kalau diterjemahkan ilmu politik dalam arti yang sekarang ya, itu kayaknya terlalu sempit dia karena juga punya dimensi sosiologi karena misalkan Guscom misalkan a new science that will not only explain the past of mankind but also predict its future. Jadi tentang science of society. Jadi ada unsur society juga, tidak hanya negara, karena kadang-kadang ilmu politik dipahami itu sebagai ilmu tentang tata negara juga. Dan kemudian juga ada sosiologi should be used to create a better society. Nah ini kan etik sebenarnya. Ada unsur etiknya juga, sebagaimana juga etika di dalam filsafat Islam dari mulai Al-Kindi dan lain-lain itu pasti harus ada transformasinya. Seperti tadi kita menjadikan seperti Al-Kindi, kita menjadikan figur Socrates dan Diogenes itu sebagai semacam inspirasi atau panutan. Itu kira-kira itu loh, itu yang sudah berhasil gitu kan, sudah berhasil mengatasi keterlekatan. Jadi ini juga harus ada better society kalau di dalam Auguste Comte gitu kan kira-kira. Dan ini juga mempelajari social static, social dynamics. Jadi ada unsur semacam itu. Dan menariknya juga dalam skema Auguste Comte, sosiologi itu kan ditempatkan di Queen of Science. Jadi dia ratunya sains ya. Kenapa sih sebenarnya? Maksudnya itu begini sebenarnya, Auguste Comte itu bukan tanpa alasan, dia punya alasan filosofis gini. Lah sosiologi itu kan dia membutuhkan ilmu-ilmu lain untuk menopangnya. Jadi gimana cara tadi, karena dia kaitannya kan tidak hanya dengan manusia kan, tapi kemudian dengan bidang ciptaan manusia, maka kemudian sosiologi itu hanya bisa jalan bagi Auguste Comte gitu kan. Ketika dia ditopang oleh ilmu biologi, chemistry, fisik, astronomi, matematik, sehingga dia di atas karena dia yang dia harus membawa ilmu-ilmu yang tadi itu kan gitu kan, karena semacam itu kan ilmu itu kan nanti kan kemudian dipakai praktis oleh manusia gitu, dan kemudian manusia sendiri nanti harus diatur oleh etik sosiologi gitu kan, maksudnya kan begitu. Jadi ada dimensi ini ya sebenarnya kalau kita melihat dalam ilmu madan itu ada dimensi khas dari sosiologi juga. Jadi tidak hanya ilmu politik, tapi kita bisa definisikan nanti ilmu politik secara lain ya, tidak secara konvensional ya. Aristoteles sendiri mengatakan bahwa political science is the most authoritative art and that which most truly the master art. Jadi filsafat itu harus praktis gitu kan maksudnya. Karena kan tadi sifatnya untuk merubah tadi apa? Sisi etisnya itu. Tapi kemudian ya itu tadi. Jadi apa yang dimaksud sebagai ilmu madani karena seringkali diterjemahkan sebagai political science gitu, itu juga punya dimensi sebagaimana sosiologi modern gitu. Nah, itu tidak kebetulan juga karena nanti ilmu madaninya Farabi ini yang paling intensif mengembangkannya lebih lanjut itu adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikatakan sebagai bapak sosiologi juga abad pertengahan maksudnya. Jadi ada dimensi itu sebenarnya. Nggak bisa melihat paralelitasnya di situ. Jadi untuk mentransformasi masyarakat dengan bantuan sains-sains yang lain. Kalau menurut Farabi jelas dari theoretical gitu kan. Karena kan ilmu madani itu kan ilmu praktik ya, ilmu praktis ya. Jadi ilmu teoretiknya tadi semua bidang metafisika, matematika dan fisika tadi ya masuk ke situ gitu kan untuk membantu gitu. Nah, tapi kalau kita mengatakan oke lah kita harus pakai definisinya itu didefinisikan sebagai political science. Oke, tapi kita harus melihat bahwa political science itu tidak bisa didefinisikan secara letterlek ya, maksudnya secara tradisional ya. Secara ini ya, jadi hanya melihat state dan its organ gitu kan. Itu terlalu terbatas. Sementara ya betul dikatakan oleh ini dari Britannica ya. Jadi sekarang itu ada perkembangan bahwa ilmu politik itu melingkupi societal, cultural, and psychological factor that mutually influence the operation of government. Jadi hanya bagian and the body politic. Jadi sebenarnya jadi sangat luas. Jadi mempelajari masyarakat, ada juga culture, psikologi. Nah ini definisi yang kayak gini ini lebih dekat kepada kalau kita terjemahkan ilmu madani sebagai ilmu politik gitu maksudnya. Dalam definisi ini bukan yang ini, kalau state organ dan mungkin ada partai, itu bukan lah, itu bukan yang seperti itu kan. Semacam itu. Jadi body politik ini kalau di dalam medieval itu kan dianggap sebagaimana
sebagaimana politik itu sebagaimana manusia, jadi semacam kayak organisme juga. Jadi kira-kira itu semua bagiannya itu bagian dari ilmu politik gitu loh maksudnya kira-kira gitu kan kalau dengan definisi yang itu. Jadi ya mirip sosiologi juga sebenarnya dalam definisinya itu. Jadi kadang-kadang tapi sekarang kan karena dipisah-pisah karena untuk spesialisasi kadang-kadang malah keutuhannya jadi nggak kelihatan berarti gitu guys antar ilmu kira-kira gitu. Nah kemudian juga ini sebenarnya political science atau political philosophy karena sekarang pun lagi-lagi dibeda-bedakan gitu. Jadi sini dikatakan di Britannica bahwa political science itu kadang-kadang overlap dengan political philosophy, tapi ini bisa dikatakan dua field yang berbeda, dua bidang yang berbeda, karena katanya kalau political philosophy itu lebih kepada political ideas dan values. Jadi ini normatif, gitu. Kira-kira tuh bagusnya gimana transformatif ini berarti masuk ke political philosophy. Sementara kalau ilmu politik yang dalam arti yang ini empiris begitu bukan filsafat itu menstudi tentang behavior, jadi deskriptif over normatif loh. Jadi kira-kira ingin membedakan bahwa kalau yang political philosophy itu normatif, kalau ilmu politik itu tidak normatif, dia deskriptif, empiris. Tapi di dalam Farabi sebenarnya dua-duanya ada gitu. Jadi gimana ya? Jadi nggak sepenuhnya. Nanti kemudian apalagi di masa Ibnu Khaldun empirical itu bagian dari situ. Tapi nanti normatifnya ya tetap ada. Jadi definisi dikotomi ini kayaknya nggak bisa berlaku. Jadi nah kemudian ternyata di dalam Britannica pun ini juga dipertanyakan loh. Jangan-jangan yang salah adalah pendefinisiannya. Jadi bahwa kita mendefinisikan sains itu sebagai apa? Jangan-jangan begini. Kalau sains itu adalah any body of systematically organized knowledge based on fact ascertained by empirical method dan lain-lain, jadi hanya body of knowledge yang sistematis begitu, sebenarnya nggak perlu ini yang semacam ini jadi ukuran-ukuran yang sangat menentukan. Jangan-jangan kita harus merombak lagi, makanya kemudian ini juga ada Thomas Kuhn. Tapi intinya tuh begini, jadi kadang-kadang definisi modern itu tidak bisa langsung kita pakai karena kadang-kadang ini sudah dipotong-potong begini, sementara yang lama itu nggak bisa terlalu menjelaskan lah karena dimensi sosiologinya ada, nanti kemudian sejarahnya juga ada. Ibnu Khaldun nanti kemudian akan dianggap sejarawan juga. Tapi sejarah itu sebenarnya juga masuk dalam ilmu, kalau Ibnu Khaldun menyebutnya ilmu umron ya, umron itu sudah sama sebenarnya, artinya kayak madani, itu peradaban, sama saja. Tapi kemudian dia mengembangkan sisi empirisnya lebih lanjut. Nah karena kalau hanya sifatnya tadi hanya measurement, prediction, dan kemudian tadi basisnya sangat deskriptif bukan normatif, ya jadi seperti ini. Jadi modelnya gimana sih memprediksi measurement gitu ya terbatas. Jadi kalau yang kayak begini ya bukan Farabi gitu kan, bukan begini, bukan kita memprediksi kira-kira nanti ini kan di Amerika siapa yang akan Republikan atau Demokratik ya Partai Demokrat, bukan yang kayak begitu. Tapi kita bisa melihat ini. Nah ini yang menarik juga di dalam ini salah satu, ini buku dari William Liddell ya, salah satu ilmuwan politik Amerika ya. Sebenarnya dia membela ilmu politik itu harusnya berkiblat ke Machiavelli gitu kira-kira gitu kan. Jadi maksudnya empirical without normative. Jadi ya inilah sebenarnya yang kalau kita melihat itu ya paradigma yang sekarang dipakai ini, sehingga dia menjadi sangat spesifik ya, tidak boleh ada unsur normatifnya. Jadi tapi kalau Marx itu sebenarnya si Liddell mengatakan itu ada normatif, tapi juga empirik kan kalau di dalam Marxis itu. Normatif karena ingin merubah menjadi society sekarang kapitalisme menjadi sosialisme gitu kan, ada transformatifnya begitu kira-kira. Jadi di sini ada normatif dan empirikal. Jadi kalau kita mau memakai pendekatan yang kira-kira lebih dekat itu mungkin ilmu politik dalam arti yang bisa menggabungkan normatif dan empirik seperti tradisi Marxian gitu kira-kira. Walaupun Farabi tidak menjadikan kelas sebagai analisis utamanya, tapi maksudnya ada unsur transformatif politik gitu kira-kira, bukan hanya sekedar mendeskripsikan ya kira-kira semacam itu. Dan kita makanya bisa melihat bahwa orang-orang semacam ini, ilmuwan-ilmuwan semacam ini yang ini transformatif semua, walaupun mereka sendiri juga sebagian sudah mereka diinspirasi Marx tapi tidak menjadi Marxis dalam arti yang ortodok, ini kan kira-kira transformatif juga. Nah kemudian juga ada perbedaannya. Misalkan key of happiness-nya itu adalah virtuous society ya kalau dalam Al-Farabi. Jadi society yang basisnya virtu atau nilai gitu kan semacam itu. Sementara kalau ini kan sosialis, sangat beda gitu. Konsepnya di sini sangat etik
based gitu kan. Kalau di sini sebenarnya sangat materialistik karena perubahan alat-alat produksi kan macam itu. Ini dilewati aja. Nah, jadi di dalam yang apa namanya di dalam ilmu madaninya, etika madaninya Farabi ini begini. Pertama kali juga dimulai dengan satu landasan filosofis. Jadi begini, semua sebagaimana Al-Kindi ya. Jadi tujuan dari etika atau di ilmu madan itu kan sebenarnya adalah kebahagiaan. Nah, tapi bagi Farabi, dia punya khasan. Dia mengatakan begini. Kalau tadi kan sangat individual kan. Ya, kita bisa mengatakan apakah itu kemudian nggak berguna aja sampai sekarang. Individu kan juga penting gitu kan, bagaimana kita mengatasi keterlekatan begitu kan, itu penting gitu kan. Tapi sisi yang dimensi ini tidak terlalu dielaborasi oleh Al-Kindi karena kan Diogenes juga memang tidak terlalu ngurusin soal itu gitu. Nah, kira-kira kalau bagi Al-Farabi begini, jadi manusia itu tidak bisa mencapai kesempurnaan kalau mereka tidak atau mereka di luar dari political association. Political association itu maksudnya kota bermasyarakat begitu maksudnya. Karena kenapa sih? Alasannya sebenarnya sederhana aja. Bisa nggak orang bisa hidup sendiri? Misalkan dia butuh baju, butuh makan, butuh misalkan apa? Sekarang handphone, itu semua buatan orang lain. Nggak bisa hidup sendiri. Padahal berbagai kebutuhan itu yang memungkinkan, maksudnya mensupport kita untuk mencapai perfection atau kesempurnaan atau nanti kemudian ya, akhirnya kebahagiaan. Jadi sehingga harus juga dipikirkan soal ini, soal bagaimana bermasyarakat ini supaya ini menjadi satu masyarakat yang kira-kira kondusif bagi perfection individual, kira-kira begitu kalau bagi logikanya Farabi begitu. Nah, jadi komunal itu penting ya bagian sini. Nah, makanya political association can be directed toward the attainment of true happiness. Atau ya tadi, jadi bermasyarakat itu kan bisa dua, nggak mesti harus menjadi true happiness, bisa jadi malah kebalikannya kan, yang lain jadi bukan kebahagiaan sejati malah keterlekatan gitu loh, jadi semacam itu. Seperti pleasure and the acquisition of wealth, ya kan begitu, terlekati pada dunia ini. Padahal tadi ya kalau menurut Al-Kindi kan itu kan semuanya kan fana ya, jadi malah tambah sedih gitu kan. Jadi kemudian ada pembagian kota yang virtuous city ya, kota yang utama dengan kota yang tidak utama begitu kan. Nah, kemudian kota yang tidak utama itu perlu dikenali karena kenapa lah ini akhir-akhirnya juga sama. Jadi itu tidak bahagiaan gitu. Ya, dan kota ini diibaratkan seperti juga organisme gitu kan. Jadi ada bagian-bagiannya gitu kan macam itu. Jadi kota yang sehat, kota yang utama itu adalah kota yang mampu seperti itu tadi, seperti organisme tadi mampu untuk menyatukan semua bagian-bagiannya secara sehat sehingga kemudian menjadikan kota itu berfungsi optimal gitu kan. Atau mesin itu ibaratnya semuanya kerja semua jadi optimal lah. Optimal itu maksudnya di mana? Itu menjadikan individu di dalamnya bisa mencapai perfection secara optimal kan. Misalkan kalau kondisi kotanya perang gitu kan, atau jangankan perang, ada gempa bumi dan lampu mati ya, aktivitasnya hilang semua misalkan, nggak berfungsi dengan baik, itu aja baru satu hal. Atau airnya macet gitu kan, itu aja banyak. Jadi kita untuk bisa mencapai kebahagiaan itu harus ditopang oleh institusi politik atau masyarakat sebenarnya, maksudnya kota, masyarakat atau peradaban gitu maksudnya gitu. Kalau dalam arti yang luas, Farabi memang mengartikan ada bisa city state, bisa national state, bisa sampai peradaban, jadi luas. Nah itu untuk mendukung manusia yang bisa berkembang mencapai puncaknya. Kalau misalkan sekarang pemanasan global dan lain-lain gimana? Kan banyak hal yang banyak masyarakat tempat lain sudah misalkan datang tenggelam dan lain-lain, gimana dia bisa mencapai perfection, nggak adil. Jadi maksudnya bagi Farabi happiness itu harusnya bisa dicapai oleh semua orang gitu. Maka kemudian masyarakat juga harus ditransformasi supaya individu-individu tadi punya kesempatan yang sama, potensi yang sama untuk mencapai kebahagiaan. Kira-kira kan begitu. Nah kemudian gimana sih caranya menyatukan ini masyarakat ini? Kemudian dia butuh sebenarnya itu ada yang mengaturnya, yaitu master organ, itu hati. Hati itu sebenarnya nanti kemudian terjemahan itu sebagai ilmu dan etika gitu.
ilmu etika masuk dalam ilmu, karena ilmu tadi termasuk yang praktikal dan teoritikal, itu dua-duanya ada. Itulah sebenarnya yang kemudian mesti kota itu dilekati oleh etika itu. Nah, kira-kira semacam itu kita akan lihat. Jadi, nah, yang lebih jauh, Farabi mengatakan ini juga sebenarnya sama dengan Al-Kindi. Dia mengatakan, loh, akhirat itu penting. Dia adalah supreme happiness, karena di sana tidak ada lagi generation and corruption, ya kan? Jadi ini ya supreme ya. Jadi kita misalkan nggak akan tua, nggak akan apa gitu kan, nggak ada lagi kefanaan, nggak ada yang mati gitu kan. Tapi kita juga penting untuk mengatakan the happiness in the present. Jadi dia mengistilahkan ada as-sa'adat al-quswa atau supreme happiness, ada happiness in the present life. Ini juga penting. As-sa'adat dunia sa'adat itu bagian dunia itu berarti di dunia. Nah ini everlasting ya, karena tadi kan tidak terkait dengan generation and corruption, tidak ada fana di sana. Yang temporer, tapi temporer itu kan juga harus menopang gitu kan, kira-kira semacam itu. Jadi di sini kuncinya itu adalah healthy life ya. Healthy life tadi maksudnya kalau tadi kan jantung, ibaratnya kan jantung pusat itu harus sehat gitu kan. Nah, kemudian menjadikan society itu sehat dan kemudian individu juga sehat gitu, kira-kira semacam itu. Sehingga baik temporer maupun everlasting bisa dicapai, kira-kira semacam itu. Jadi konstruksi masyarakat atau peradaban begitu dalam level yang sangat besar itu harus ditata begitu kan, kira-kira. Itu juga mengikuti tadi Plato dan juga Aristoteles ya, kira-kira kan. Kalau Plato kan nanti ada philosopher king, tapi sebenarnya intinya kalau bagi Farabi itu ya knowledge itu yang paling penting gitu kan. Nah, itu kan yang ini generation of corruption ya, itu kan temporer ya, dimanapun kita bahagia ya temporer gitu kan. Yang menarik kan kemudian ini, jadi sebenarnya yang dituju, kalau tadi kan ini ya menjadi ibaratnya menjadi ininya Sokrates dan kemudian Diogenes itu menjadi figur yang kita teladani. Nah kemudian kalau dalam konteks masyarakat itu seperti apa masyarakatnya? Itu masyarakat yang virtuous society atau masyarakat yang berkeutamaan, bukan yang vicious society ya, masyarakat yang rusak gitu kan. Ada 4 macam ya masyarakat yang rusak bagi atau yang tidak utama gitu kan, yang bagi Al-Farabi itu ini harus dihindari, harus dikenali, tak kemudian dihindari. Nah, kemudian juga kita harus mengenali apa kota yang utama itu. Nah, itu juga. Jadi lagi-lagi terkait dengan ilmu. Jadi kita tahu tentang ilmu tentang happiness itu sendiri tadi kan. Kalau Al-Kindi tadi, loh, kamu salah, kamu nggak tahu happiness kamu letakkan malah pada keterlekatan pada dunia ini ya malah nangis gitu kan, karena ya hilang-hilang terus kan itu. Bukan yang kayak gitu. Kamu harus tahu happiness kan, berarti dengan ilmu juga. Tapi di sini Al-Farabi menekankan kamu harus tahu happiness juga harus mensyaratkan kamu mengetahui manusia itu apa, tempatnya itu gimana di kosmos, bagaimana juga nanti kemudian tujuannya seperti apa ya. Artinya tadi ilmu teoritik sama ilmu praktik ya kamu harus tahu gitu kan maksudnya, supaya kamu tuh bisa mencapai happiness yang sebenar-benarnya, dua level tadi ya, temporer sama everlasting tadi. Nah kemudian kamu juga harus mengenali ini ada jenis-jenis kota-kota yang tidak utama ini, yang kayak gini ini menjadikan ini agak sulit ini untuk orang-orangnya karena tadi ya virtunya atau nilainya hilang, itu kemudian jadi nggak kondusif lah untuk pencapaian true happiness. Jadi ada ignorant society, ada wicked society, ada errant society, ada depraved society ya. Jadi ignorant society itu adalah dia kota yang tidak paham makna kebahagiaan atau tidak bisa mengimajinasikannya. Nanti kita akan contohkan dengan contoh yang mudah. Masuk ini wicked society, dia itu tahu kebenaran, tapi kok misalkan gini, tahu kebenaran tapi nggak mau melakukan. Jadi misalkan kita tahu loh mencuri itu nggak benar, tapi ya mencuri. Nah, itu gimana itu? Jadi udah tahu kebenaran, pengetahuan, tapi masih begitu juga. Kemudian errant societies itu entertain false opinion regarding those matters. Jadi dia sebenarnya tahu kebenaran tapi kemudian kayaknya tuh ada pandangan lain lah gitu. Jadi dia sudah tertipu begitu, kira-kira semacam itu. Ada itu happiness yang lain juga ada kok gitu kan, kayak gitu tuh. Padahal itu bukan itu. Jadi yang depraved society itu adalah tadinya dia mengenal kebenaran tapi kemudian lapuk gitu ya. Lost. Jadi makin lama makin hilang. Nah, ini contoh ya. Ini kan contoh. Saya menggunakan kasus happiness di sini dengan kasus yang mudah dipahami. Jadi bagaimana ada kok satu masyarakat, society atau peradaban yang
tidak bisa mengetahui true happiness kok. Saya akan kasih contoh. Dulu banyak orang bahkan sampai sekarang tidak tahu bahwa plastik itu membahayakan lingkungan misalkan gitu. Baru sekarang tahunya kan. Misalkan. Jadi artinya apa? Kita kadang-kadang nggak punya pengetahuan itu loh. Baru iya kan karena kalau tahu itu plastik sekali pakai itu membahayakan. Kita nanti berbahaya bagi diri kita sendiri misalkan. Kita tidak tahu gitu loh. Sebelumnya tidak tahu, baru tahu gitu. Kalau sekarang, tapi kalau yang ini tidak tahu, masyarakat tidak bisa ngerti happiness itu sebenarnya kayak gimana. Nggak bisa mengimajinasikan itu loh. Gimana ya? Kok bisa kayak gitu ya? Nah, kemudian yang wicked society ya. Jadi kemudian entertain sound belief but act in same manner. Sering nggak lihat yang seperti ini? Tahu nggak bahwa buang sampah nggak boleh di sini sembarangan? Tapi kan dilakukan. Nah itu kayak gitu. Sudah tahu nggak? Mungkin nggak tahu. Pasti tahu. Tapi dilakukan ya ini. Jadi virtunya tuh nggak ada gitu kan. Apa namanya, keutamaannya nggak ada gitu kan. Ini ya kayak gini ini ya kalau tahu tapi nggak dilakukan, misalkan tadi ya aku tahu lah itu dunia tuh fana dan lain-lain kan gitu kan, tapi ya nggak apa-apa lah ya itu gimana. Ya, seperti ini contohnya. Kemudian errant society. Jadi kita bisa melihat kalau zaman sekarang mungkin paling gampang tuh kita melihat tuh hoax ya. Jadi enggak lah, itu kan pandangannya kan relatif gitu kan. Jadi misalkan nggak ada, saya banyak menggunakan kasus ini aja, kasus lingkungan aja supaya gampang dipahami. Nggak ada kan cuma mitos, jadi apa relax saja gitu kan. Kemudian hoax kok, kemudian jadi kemudian sebenarnya tahu tapi kemudian kayaknya tuh ada ide-ide yang lebih menarik lah. Jadi gitulah. Sekarang post-truth lah ibaratnya mungkin paling gampang gitu. Jadi nggak jadi relatif semuanya, padahal ya, kita tahu sendiri apa yang terjadi misalnya gitu kan. Kira-kira semacam itu. Dan kemudian deprived society jadi sudah mulai apa namanya hilang. Jadi misalkan begini, kita juga melihat kan misalkan di masyarakat kita atau di masyarakat yang lain yang misalkan kejujuran mungkin tadinya tinggi tapi mulai makin lama merosot. Jadi ada kayak gini misalkan ketemu dompet gitu, kalau nilainya tinggi jujur dikembalikan, sekarang mungkin nggak bakal ketemu gitu misalkan gitu kan. Itu loh, itu milih apa misalkan seperti itu. Atau misalkan apa yang sudah mulai hilang, gotong royong itu juga gitu kan, makin merosot itu. Jadi ini bagian kota-kota yang tidak utama itu yang harus diketahui dan kemudian dihindari. Laki-laki kan pengetahuan semacam itu. Nah kemudian ada ignorant society. Jadi ignorant society yang benar-benar tidak mengetahui pengetahuan yang hakiki tentang kebahagiaan itu sebenarnya bisa dibagi lagi oleh Al-Farabi. Jadi dia tuh mengasih parameter yang sangat kuat ya. Jadi supaya ini bisa dihindari. Sebenarnya kuncinya di sini. Jadi semuanya tidak ada etika, tidak punya pengetahuan ya. Jadi misalkan indispensable society itu jadi mere subsisten as their goal. Jadi hidupnya kota itu, masyarakat itu, peradaban itu hanya yang penting untuk hidup untuk hidup. Aku yang penting makan. Apa salah? Sebenarnya nggak salah, tapi dalam arti begini, semua dari di sini ada yang misalkan ada accumulate wealth, itu jadi mengakumulasi kekayaan, kemudian hanya untuk fun, hanya untuk apa namanya honor atau fame itu terkenal, kemudian ada domination dan lain-lain. Sebagian dari sini misalkan begini, apakah salah misalkan akumulasi wealth dalam arti masyarakat? Tidak salah, tapi kemudian sebenarnya ditekankan Farabi tidak punya knowledge dan tidak punya etik. Jadi itu dia contohkan dengan sangat jelas, misalkan the village society itu mengakumulasi kekayaan tapi dengan cara yang tidak ada etikanya. Jadi misalkan ya nggak apa-apa sikut sana sikut sini, tak kasih korupsi apa gitu, semuanya nggak ini. Dan kemudian nanti kan kita bisa melihat misalkan ini ya, makin lama makin jelek. Jadi misalkan democratic society itu jadi yang paling di masyarakat yang dia mengglorifikasi keterkenalan, pokoknya aku harus terkenal, pokoknya yang lain gitu. Ini bisa berubah menjadi tyrannical. Gimana supaya orang menghormati saya? Salah satunya dengan power dan domination ya kan, dengan model ekonomi atau zaman dulu waktu perang dingin ya dengan senjata nuklir. Kamu nggak mau menghormati saya, tak nuklir gitu kan? Itu kan. Nah kemudian kenapa ya, sama seperti Plato sebenarnya Farabi juga memasukkan demokrasi itu ke dalam ignorant society. Maksudnya kenapa sih dimasukkan demokrasi sebagai di situ? Karena kenapa? Karena bayangannya adalah itu chaotic gitu. Jadi apapun bisa. Gitu kan. Jadi di situ itu tidak ada satu etika yang menyatukan kira-kira semacam itu, sehingga itu dianggap
kurang baik. Walaupun Al-Farabi sebagaimana Plato, dia akan mengatakan bahwa di masyarakat demokrasi ini dimungkinkan etika itu juga tumbuh. Karena di situ kan berbagai, jadi demokrasi itu intinya berbagai yang macamnya ini itu semuanya ada gitu loh, termasuk yang baik juga. Jadi motivasinya tuh saling berkonflik, saling konfliktual. Ada yang mengakumulasi kekayaan, ada yang untuk keterkenalan, ada yang pokoknya aku cuma untuk hidup. Jadi ada semua. Jadi makanya itu dimaksud chaos gitu kan. Tapi dia bisa berubah jadi baik ya. Ini sebenarnya ini dia masukkan ini etika belum menjadi satu yang fundamental. Jadi itu seperti Plato sebenarnya masukkan di sana. Nah, kemudian cara yang dibayangkan itu adalah society, city atau apa itu namanya peradaban itu, civilization itu sebagaimana kosmos. Jadi seperti tadi ya, semakin ke atas tuh dia semakin bercahaya gitu. Jadi sebenarnya yang ingin dilihat itu sebagaimana kosmos yang harmonis gitu, harmoni, justice, beauty dan lain-lain. Kalau kita melihat langit, kadang-kadang kita terpesona bagaimana planet-planet itu nggak pernah sedetik pun misalkan berubah dari porosnya itu. Kalau berubah ya mungkin menabrak yang lain kan gitu kan. Jadi itulah kosmos. Jadi ada harmoni, ada justice, beauty dan sebenarnya kota itu seperti itu harusnya. Seperti itu. Tapi bedanya apa? Kalau kota itu dilakukan dengan basisnya etika, basisnya voluntary society, voluntary action, bukan dipaksa. Tapi dengan etika kan mengikat kita, tapi secara sukarela. Kita tahu bahwa itulah sebenarnya yang benar gitu. Itu bedanya. Kalau benda-benda non manusia itu ada hukum alamnya, enggak. Kalau di sini kan enggak, manusia bukan robot gitu kan. Nah, sebagaimana juga masyarakat Al-Kindi, Al-Farabi sebenarnya juga paham sebagaimana Al-Kindi, human itu, individu itu juga seperti harusnya kosmos. Jadi kan manusia tadi kalau dalam Aristoteles kan ada jiwa-jiwanya kan ada ya. Jadi jiwa tumbuhan, jiwa hewan, jiwa rasional itu harus di kosmos, harus ini ada harmoninya, ada keterpaduannya. Kalau sering digambarkan sebagai itu loh yang kuda, dua kuda kemudian ada pengendaranya itu loh. Jadi itu harus tepat begitu sehingga kemudian keretanya gerak. Kalau yang kudanya satu ke kanan ke kiri kemudian ya malah nggak gerak-gerak. Seperti itu sebenarnya. Jadi dia ke kanan tapi khususnya di sini juga. Semua itu harus memodelkan kosmos sebenarnya, tapi secara sukarela karena manusia bukan dipaksa. Jadi inti di sini ya pusatnya. Kalau dalam Plato kan akan disebutkan sebagai philosopher king. Sebenarnya maksudnya itu adalah knowledge ya. Knowledge termasuk di dalam sini etik karena itu bagian dari practical knowledge. Itulah fondasinya. Ketika semuanya tadi tertata dengan baik sebagaimana kosmos, ada harmoni, justice, beauty dan lain-lain, maka individu itu bisa tenang gitu kan. Bisa mengoptimalkan potensinya dan kemudian happiness-nya bisa dicapai dengan maksimal. Sebenarnya itu yang dibayangkan Farabi. Nah kemudian kalau kita melihat ini kan Aristoteles ya, sebenarnya Farabi bisa memperlihatkan pembacaan Aristoteles itu yang sekuensial, bisa ada ini ya, ada kesatuannya. Jadi politik Aristoteles itu nggak bisa dilepaskan dulu dari etika. Jadi sebelum berpolitik harus ada etikanya tadi. Kalau enggak tadi ya sudah tahu nggak boleh buang sampah malah buang sampah gitu kan. Tapi etika itu dari mana? Etika itu kita harus paham juga dari psikologi jiwa kita. Tadi kan harus menata ininya dulu jiwa kita tadi supaya tadi harmoni juga menjadi kosmos juga. Nah kemudian ini dari mana contohnya dari mana kita bisa mencontoh jadi untuk membuat kota yang virtuous city tadi, kota utama tadi kan harus ada contohnya. Kita kira-kira bisa meniru siapa? Kalau di dalam Al-Kindi kan kita bisa meniru Diogenes, Socrates, meniru kosmos gitu. Meniru keteraturan di langit sana itu. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya ini nggak bisa dipisah-pisah gitu kan. Jadi aku hanya mempelajari politik tok, nggak bisa. Jadi dia justru kalau kita bisa melihat ini dia bisa tadi, makanya kemudian Ibnu Sina begitu merasa berhutang karena Al-Farabi bahkan bisa mensinkronkan ini gini loh, ini ada kaitannya semua, nggak mudah dipisah-pisah, ini dipisah kok gimana itu. Itulah happiness kuncinya. Nah, seperti itu. Jadi ini mungkin kata-kata mutiara ini mungkin kita bisa lewati saja. Ini bisa dibaca sendiri. Jadi kesimpulannya adalah
Al-Farabi sebagai guru kedua. Jadi sebagaimana pendahulunya Al-Kindi, Al-Farabi mampu memformulasikan sistem filsafat yang khas sekaligus orisinil meskipun dia banyak mengambil manfaat dari karya-karya filosofi Yunani terdahulu. Hal ini misalnya tercermin dari kritiknya terhadap argumen kosmologis Aristoteles, dan dia sendiri menciptakan argumen ontologis yang memiliki paralelitas dengan Anselmus. Ya. Sebagaimana pendahulunya Al-Kindi, Al-Farabi juga layak untuk disebut sebagai filosofer saintis karena dia tidak hanya memaknai filsafat secara sempit, bagaimana dipahami di era modern, tapi dia juga mampu membangun satu sistem filsafat yang di dalamnya mencakup semua jenis-jenis ilmu rasional. Ilmu rasional itu maksudnya kayak sains secara luas gitu. Bahkan melampaui Al-Kindi yang dapat dikatakan masih memiliki kebimbangan untuk memposisikan matematika dan ilmu psikologi, Al-Farabi mampu membuat satu sistem klasifikasi ilmu yang bisa dikatakan lebih sistematis. Nah, mengikuti pendapat Nasr ya, bisa dikatakan Al-Kindi Al-Farabi layak menyandang julukan sebagai guru kedua. Dalam arti dialah yang pertama kali mampu mendefinisikan batasan dari setiap cabang ilmu. Jadi ilmu itu apa saja tuh bidang-bidangnya begitu, dan meletakkan setiap cabang ilmu tersebut dalam sebuah kesatuan sistem yang koheren secara filosofis. Karena Al-Kindi masih belum terlalu jelas soal posisi matematika dan psikologis, tapi kalau di dalam Al-Farabi sudah sangat jelas. Hal ini juga berlaku pada Aristoteles ya, pertama kali ya, yang mampu melakukan pengklasifikasian, pendefinisian, dan formulasi berbagai cabang ilmu dalam satu sistem kategori yang utuh. Jadi salah satu alasan kenapa Al-Farabi dikatakan sebagai guru kedua dan juga Aristoteles sebagai guru pertama karena mereka mampu memberikan satu fondasi keilmuan, fondasi tentang kesatuan ilmu yang utuh. Ya, hal ini pertama kali di masa Al-Farabi. Jadi dalam konteks ini ya dia layak sebagai guru kedua. Sementara Aristoteles layak sebagai guru pertama karena dia juga pertama kali di Yunani sebagai mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kita. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih.